Pah, bisa banget langsung nanya sama dokter Shena karena pastinya yang namanya anak-anak kan apalagi 2,5 tahun dia lagi senang-senangnya makan kan tapi kan kita juga harus tetap mempertimbangkan gizinya. Oke, ternyata suaraku dari di gadget yang moms yang lain ini sudah jelas dan normal. Semoga nanti dari moms yang ini namanya masih Xiaomi, nanti mungkin kita bisa kenalan, bisa di volume up aja supaya suara dari dokter Shena-nya lebih jelas. Oke, coba nanti nanti masuk lagi. Oke, dari Mams Maggie sudah normal, dari Riana sudah normal. Ini kita juga ada dari Mams Supatmi dari Semang. Semang itu mana ya? Jadi memang ternyata em, topik yang kita bawa hari ini tuh memang topik yang menarik untuk bisa diikuti oleh moms-moms yang bukan cuma di Jakarta, tapi juga di luar. Halo, ini ada Mam Sri Supatmi yang sudah open cam. Halo, Mam. Suaranya masih ke mute, Mam. Sorry, Mam. Oh, dari Semarang. Oke. Boleh open mic dulu dong, Mam Supatmi. Ibu Sri. Oke. Maaf mau tanya, untuk anak remaja boleh nggak? Boleh, Mams. Nanti nanti bisa langsung bertanya sama dokter Shena-nya karena beliau yang lebih ini. Gimana, Nunggu, Mams, suaranya? nunggu nanti berarti pertanyaannya Nggih, boleh, monggo Ibu. sih sebelumnya. Nggih. Saya tunggu. Baik, baik. Nanti nanti coba kita jadikan generasi sehat itu kan generasi sehat menuju Indonesia Mas ini kan bukan cuman dari anak-anak yang baru lahir, tapi kan juga pastinya akan mencakup ke anak-anak yang sudah remaja. Nah, Ya, dan bahkan gizi sehat ini bukan cuman buat para anak-anaknya, tapi kan pasti juga penting untuk para moms oh yang ada hadir pada hari ini. ya, Wah, ini bahkan juga ada yang gabung dari Sulawesi Utara, dari Momsiana, luar biasa ini. Ini juga dari Ibu Marini Kusdiana. Halo Kak, perkenalkan aku Marini dari Bogor, ibu dengan 2 toddler. Kadang suka berdebat nih sama Pak Su. Nah, kebetulan juga saya ini Pak Su mengenai gizi untuk anak. Kalau Pak Su sih penting mau makan. Nah, itu nanti bisa langsung saja nih sepertinya memang Moms yang sudah hadir ini sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Sena nih. Dokter Sena, nanti bisa dipersilakan ya dokter untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Coba nanti sesi diskusi masih akan dilakukan nanti setelah acara. Kita juga masih menunggu nih moms-moms yang lain yang masih ingin bergabung supaya kita bisa memulai acara dan moms yang belum bergabung masih bisa memulai acara dari awal. Kalau begitu kami juga informasikan kepada moms yang sudah hadir untuk bisa mungkin nih ada saudaranya atau dari temennya yang kemarin belum tahu acara ini, bisa aja langsung disuruh join tanpa harus mendaftar terlebih dahulu karena ini kita terbuka untuk umum. Seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar lagi.
Baik, ini kita waktu sudah menunjukkan pukul 1.17, sepertinya juga MAMS yang sudah hadir sudah mencapai 49, karena sepertinya tadi kita lihat juga MAMS-nya sudah banyak yang gak sabar nih, pengen menanyakan, pengen langsung mendengarkan diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang para MAMS yang sudah hadir. Selamat datang ibu-ibu yang luar biasa pada webinar peran ibu modern dalam membangun generasi sehat melalui gizi cerdas. Nah, pada hari ini acara ini merupakan kolaborasi dari komunitas Jaringan Muda Indonesia Maju dengan Inspire Mom, di mana kami komunitas ini sama-sama memiliki concern atau ketertarikan kepada pentingnya isu gizi pada anak dan tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Kami percaya bahwa masa depan bangsa ini dimulai dari piring makan di rumah dan pelukan hangat dari seorang ibu. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita akan segera memulai. Uh, Pertama-tama kita akan bersama-sama nih mendengarkan spesial sambutan dari special guest kita Inspire Mom yang pada siang hari ini akan diberikan oleh Mbak Adita. Untuk itu Mbak Adita kami persilakan untuk open cam dan open mic untuk bisa menyapa para moms yang bukan cuma dari Jakarta Mbak Adita, tapi di seluruh Indonesia. Barangkali nanti Inspire Mom bisa mendapatkan anggota-anggota baru untuk terus menginspirasi ibu-ibu modern di Indonesia. Kepada Mbak Adita kami silahkan. Thank you, Mas Yuka. Halo, Mas Yuka, apa kabar? By the way, suara saya jelas ya, Mas? Jelas, jelas sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan ya, mami-mami semuanya, saya Dita, saya dari Inspire Moms. Inspire Moms itu merupakan komunitas bagi mama-mama milenial yang cukup aktif di media sosial. Dan kita juga domisilinya itu tersebar nih, Mas Yuka, dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Nah, di sini pertama-tama aku juga mau ngucapin makasih untuk Mbak Tina dan Mas Yuka dan tim dari Jaringan Muda Indonesia Maju yang meng-arrange webinar hari ini dengan temanya tuh relevan banget deh, khususnya untuk kita para ibu-ibu generasi zaman now. Karena kita, khususnya ibu-ibu generasi zaman now ini, pastinya memiliki banyak keberagaman tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi salah satunya itu, seperti tema yang webinar di hari ini ya, peran ibu modern dalam membangun generasi sehat melalui gizi cerdas. Karena pastinya kita para ibu ini selain kita mengurusi anak-anak dan keluarga di rumah, kita itu juga harus cukup aktif menggali informasi tentang gizi cerdas yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena selain kita mengurus keluarga, ibu itu juga penting harus memiliki pengetahuan yang benar dan tepat dan dapat dipercaya mengenai gizi yang tepat bagi anak-anak kita. Jadi menggali informasinya itu nggak hanya dari membaca buku, tapi salah satunya ngikutin webinar pada hari ini. Jadi pastinya kita di sini mendapatkan wawasan baru, khususnya wawasan itu juga datang dari dokter spesialis gizi kita, yaitu ada Dokter Shina. Salam kenal ya dok ya. Jadi pesan aku juga mungkin melalui webinar ini pada hari ini kita pastinya bisa mendapatkan wawasan terbaru dari para ahli gizi juga, terus kita juga bisa menerapkan informasi-informasi yang kita dapatkan untuk anak-anak kita di rumah. Jadi sekian juga, terima kasih atas kesempatannya dan ilmunya pada hari ini. Aku persilakan kembali kepada Mas Yuka. Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi ternyata memang Inspire Mom ini anggotanya itu bukan cuma di Jakarta ya Mbak Rita. Dari seluruh Indonesia ini bisa anggotanya memang tersebar dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ya. Iya, betul Mas Yuka. Dan kita memang mama-mama generasi zaman now, kita memang mama-mama generasi milenial yang memiliki anak itu dari mulai bayi, remaja, hingga mau mendekati 17 tahun juga. Jadi sangat-sangat cukup masif juga ya untuk kategori dan spesial umur dari mama-mama itu sendiri. Iya. Oke, tadi juga saya juga diinformasikan katanya
ada special prize nih untuk anggota dari community Inspire Mom, mami-mami dari Inspire Mom. Katanya ada uang tunai untuk 4 orang, nanti nominalnya dirahasiakan ya, Mbak Dita. Terus ada 3 voucher free Enchanting Valley, maksimal buat dipakai di 6 Juni 2025. Dan terakhir ada satu voucher Taman Safari Bogor, maksimal bisa dipakai 6 Juni 2025. Nanti, jadi sedikit informasi juga bahwa ternyata komunitas dari Inspire Mom ini bukan cuma bergerak dalam bidang gizi, tapi juga ada pemberdayaan ibu-ibu muda zaman sekarang. Jadi mungkin nanti buat moms-moms yang belum bergabung dan ingin bergabung nanti bisa langsung menanyakan kepada Mbak Dita di sesi-sesi berikutnya, karena kedepannya kita juga berharap acara ini nggak cuma berhenti di sini, tapi kita akan terus berkolaborasi Mbak Dita untuk kemajuan generasi muda Indonesia. Yes, benar banget Mas Juta. Jadi memang topik-topik tentang parents atau ibu itu sangat-sangat luas sekali ya. Dan salah satunya seperti topik pada hari ini yang sangat relevan banget dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk ibu zaman sekarang. Karena kan untuk menggali informasi itu di zaman saat ini kan juga udah cukup gampang ya, udah cukup mudah gitu. Jadinya untuk kedepannya juga Inspire Moms dan tim dari Indonesia Maju, generasi muda maju, ini kita akan saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan topik-topik yang menariknya dan pasti relevan ya untuk para ibu-ibu. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Inspire Mom dan Mbak Dita yang hari ini sudah menyapa kita di siang hari ini. Baik, langsung saja nih Mbak Dita dan Moms yang lain, ini juga sudah masuk banyak pertanyaan, banyak yang sudah absen juga nih, dari bukan cuma dari Jakarta tadi yang saya sudah informasikan, tapi seluruh Indonesia. Kita langsung akan masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi materi. Sebelumnya saya akan menceritakan nih sedikit mengenai siapa pemateri kita pada siang hari ini. Oke, beliau merupakan lulusan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2009 dan telah menempuh Magister Ilmu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga pendidikan dokter spesialis PPDS khusus ilmu gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bukan cuma itu, pembicara kita pada hari ini juga sudah banyak sertifikasinya. Salah satunya adalah Certified Nutrigenomic Consultant, Nutrigen DSME Interpretation Workshop di Kalbe Indonesia. Jadi memang pemateri kita ini memang sudah spesial di bagian ilmu gizi. Dan saat ini dokter yang akan menjadi pemateri pada siang hari ini merupakan dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Siloam, Kebonjeruk, Jakarta. Selain itu, pemateri kita juga aktif dalam melakukan publikasi ilmiah terkait gizi dan juga pernah mendapatkan penghargaan juara ketiga tingkat nasional pada ujian nasional program pendidikan dokter spesialis 1 gizi klinik. Kalau gitu langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Dr. Shena R. Angelia, MGizi SPGK AIFO Deska. Untuk kepada Dr. Shena kami silakan. Baik, terima kasih Mas Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms semuanya dari Jaringan Muda Indonesia Maju dan Inspire Moms Indonesia. Saya senang sekali hari ini, siang ini ya, dapat hadir di depan Moms semua yang rajin banget ya siang-siang begini mau sama-sama denger ya kita sharing-sharing ilmu khususnya mengenai ilmu gizi. Tadi saya udah lihat juga tuh kolom chatnya ya, ternyata moms di sini itu bervariasi banget ya, bukan cuman anak sekolah dan anak remaja, tapi ada yang masih toddler ya, ada yang sudah mau remaja juga, yang udah SMA gitu. Jadi tadi saya sempat masukkan sedikit slide-nya, saya tambahin khusus buat moms yang punya toddler dan juga yang remaja. Tadinya saya kira hanya anak sekolah aja, ternyata beragam banget, luar biasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Dr. Sena, dokter spesialis gizi klinik. Ya, saat ini saya akan sharing untuk mom semua mengenai
bagaimana sih peran kita sebagai ibu modern ya dalam membangun generasi sehat melalui gizi cerdas. Saya izin untuk share PowerPoint ya yang udah saya buat. Apakah ini sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah terlihat ya, Mams? Sudah, Dok. Sudah. Oke, baik. Saya langsung mulai aja. Terima kasih tadi Mas Yuka sudah memperkenalkan saya ya. Ini kurikulum vitae saya. Oke, kita langsung ya masuk ke materi. Nah, kalau kita lihat gambar ini, Mams, kira-kira tuh suka yang mana sih anak-anak kita atau kita sendiri? Ya, apakah suka nasi uduk ya lengkap dengan lauk-lauknya, ada kering tempe, ada bihun, tempe, kerupuk dan lain-lain? Apakah suka pecel lele, ayam goreng, gorengan, sate? Enak-enak semua ya, siang-siang gini. Lapar, semoga udah pada makan semua ya. Nah, ini enak-enak semua. Dan ini yang paling pasti sering kita konsumsi. Benar nggak, Mams? Ya, tapi apakah ini sehat? Belum tentu. Apakah tidak sehat? Belum tentu juga. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai ibu harus memberikan gizi yang terbaik buat anak-anak kita. Karena apa? Ya, karena anak-anak kita, saya yakin Mams di sini semua anaknya mungkin ya berkisar usianya antara tadi ada yang toddler ya. Jadi mungkin masuk ke generasi Z, Gen Z atau post Gen Z atau Gen Alpha. Ya, benar ya. Berarti kita mungkin milenial ya di sini ya Ibu Mam semua ya. Ya, kenapa sih kita perlu banget ya memperhatikan gizinya mereka? Karena nah, kita lihat ini statistik yang berbicara ya sensus penduduk tahun 2020 bahwa pada tahun ya 2020 ya, ini belum 2025. Kita lihat post Gen Z atau Gen Z dulu deh. Itu sebesar 27,94% ini di Indonesia ya. Nah, post Gen Z 10,88%. Kalau sekarang pasti udah nambah ya. Nah, jadi hampir 40% ya, hampir setengahnya penduduk Indonesia itu adalah Gen Z dan post Gen Z itu anak-anak kita. Ya, yang dalam 10 sampai 20 tahun mendatang mereka ini akan menjadi pengganti kita ya dan akan juga menjadi pemimpin bangsa, ya kan? Menjadi generasi penerus bangsa, jadi mereka ini adalah sasaran strategis. Kalau nggak dari sekarang, ya kita perhatikan gizinya, kita perhatikan kesehatannya, ya cuek sama kesehatan anak kita, akan jadi bagaimana bangsa kita di masa depan. Benar ya, setuju ya, Mam semua ya? Nah, jadi sasaran strategis itu adalah sekarang di anak kita, ya, di generasi penerus bangsa. Nah, kondisinya bagaimana sebenarnya anak Indonesia? Ini berdasarkan survei kesehatan Indonesia. Ini untuk anak 5 sampai 12 tahun, ya. Memang membaik ya. Dari tahun 2018 ini bisa kita lihat ke tahun 2023 status gizi anak usia 5 sampai 12 tahun yang tadinya sangat pendek menurun persentasenya. Bagus ya. Berarti gizi anak Indonesia sudah lumayan bagus. Untuk yang status gizinya pendek juga turun dari 16,9% ke 14,1%. Semoga lebih bisa turun lagi di tahun berikutnya. Tapi ya, untuk yang status gizinya sangat kurus, justru naik, Mams. Dari 2,4% ke 3,5%. Ya, atau yang kurus juga naik dari 6,8% ke 7,5%. Ini untuk usia 5 sampai 12 tahun, berarti TK sampai SD kelas 6. Nah, bagaimana yang remaja? Yang remaja ini tahun 2018 datanya. Ternyata untuk usia 13 sampai 15 tahun ya preteen ya ini ya. 25,7% yang status gizinya masih sangat pendek atau pendek. Untuk usia remaja 16 sampai 18 tahun, mungkin ini SMA, masih 26,%, seperempatnya masih mempunyai status gizi yang sangat pendek atau pendek. Lalu untuk status gizi kurus gemuknya bagaimana? Yang kurus masih banyak, 8,7%. Ya, untuk usia remaja 8,1%. Nah, sebaliknya yang gemuk juga banyak, Mams. Ya, yang gemuk sampai obesitas itu sampai 16% untuk usia SMP dan 16 sampai 18 tahun itu 13,5%. Ya, bagaimana dengan anemia remaja ini khususnya remaja putri ya?
tahun 2018 meningkat. Hampir setengah dari remaja putri kita itu menderita anemia. Ya, mungkin Mams nanti bisa cek kalau ada anaknya yang sudah mulai menstruasi, coba berkala dicek. HB-nya berapa? Apakah anemia atau enggak? Karena ternyata dari statistik itu 50%, hampir 50% remaja putri kita mengalami anemia. Maka remaja Indonesia ini atau anak Indonesia ya dikatakan itu mengalami triple burden of malnutrition. Di satu sisi ada yang undernutrition, apakah itu kurus, apakah itu pendek atau stunting. Ada juga yang overnutrition, apakah itu overweight atau obesitas. Dan yang lainnya ada defisiensi mikronutrien. Salah satunya tadi anemia itu kan biasanya karena kekurangan zat besi. Ya, jadi ini harus diapain? Harus dilakukan intervensi. Siapa yang melakukannya? Kita. Ya, sebagai ibu. Nah, masalah gizi anak ya bisa kita lihat di sini itu banyak sekali faktor yang menentukan. Kita lihat yang paling bawah. Ada banyak sekali faktor yang mendukung anak itu gizinya nanti akan baik atau enggak. Yang pertama, bagaimana tipikal ya atau eating styles dari orang tuanya. Itu mempengaruhi ya. Apakah anak juga ada gangguan makan, itu mempengaruhi. Bagaimana budaya dan patterns dan praktek sehari-hari makannya di rumah. Nah, itu mempengaruhi bagaimana pola makan anak sehari-hari. Lalu untuk keadaan sosial dan ekonomi juga berpengaruh. Apakah sulit kita untuk mengakses makanan, ya, ataukah terlalu mahal, ya, sumber bahan makanan yang sehat, ya, atau variasi makanan yang ada di sekitar kita, contohnya tadi ada moms yang ada di Papua, ya, itu bagaimana itu juga mempengaruhi bagaimana akses kita untuk menjangkau makanan yang sehat, sehingga apa? Sehingga itu mempengaruhi asupan makan anak-anak kita, apakah cukup atau tidak cukup. Kalau tidak cukup, ya, itu akan menyebabkan yang namanya malnutrisi. Ya, jadi malnutrisi itu bukan hanya kurus atau underweight, tapi obesitas dan kekurangan suatu zat gizi itu juga disebut dengan malnutrisi. Apa sih dampaknya malnutrisi? Kenapa kita nggak boleh malnutrisi? Kenapa anak kita nggak boleh malnutrisi? Karena ada yang namanya intergenerational cycle of malnutrition. Jadi ini disebutnya ya kalau bahasa kita lingkaran setannya malnutrisi. Ya, sebagai contoh ya, kita mulai dari misalnya anak yang lahir dengan berat badan rendah, ya. Kalau kita tidak mengintervensi, ya tadinya dia lahir cuma 2,5 kilo atau 2,4 kilo, ya, lalu tidak diintervensi, tidak diperbaiki status gizinya, maka kemungkinan dia akan tumbuh menjadi anak yang stunting, yang malnutrisi. Ya, apabila anak yang malnutrisi atau stunted ini tidak diintervensi lagi, ya, atau semakin tidak membaik ya status gizinya, dia akan tumbuh menjadi remaja yang malnutrisi lagi. Atau kalau tadinya udah stunting, akan menjadi remaja yang stunting. Dan biasanya anak atau remaja yang sudah mengalami malnutrisi, dia kemampuan kognitifnya akan juga lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Jika tidak kita intervensi lagi, ya, maka dia akan menjadi orang dewasa yang mengalami malnutrisi. Atau misalnya jika dia perempuan, ya, remaja perempuan dan nantinya akan menjadi ibu, dia akan menjadi ibu hamil yang malnutrisi, yang nanti akan rendah kenaikan berat badan janinnya. Ya. Nah, ibu-ibu yang sedang hamil dan tidak baik status gizinya dan kenaikan berat badan janinnya juga tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan seharusnya, nantinya kembali akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Ya, atau misalnya laki-laki atau perempuan juga ya, tumbuh menjadi orang dewasa dan lansia, misalnya kita tidak intervensi ya keadaan malnutrisinya pada saat dia berusia dewasa muda, maka akan menjadi lansia yang juga malnutrisi. Ya, seperti lingkaran setan. Jadi harus kita intervensi di mana? Di mana aja bisa. Saat bayi bisa, saat anak-anak bisa, saat remaja bisa,
pada saat hamil bisa, sudah usia dewasa pun bisa, di mana saja bisa. Intinya kita harus putus rantai ini supaya dia tidak menjadi intergenerational cycle. Oke, ini tugas siapa? Tugas kita juga. Maka WHO ya, khususnya di Asia Tenggara ya, kita kan negara berkembang ya, merekomendasikan bahwa kita harus mengidentifikasi status gizi anak. Ya, tinjau apakah dia punya masalah gizi atau tidak, penuhi kebutuhan gizinya. Jika ada masalah gizi harus diintervensi, nggak boleh didiemin. Misalnya berat badannya naiknya seret ya, nggak naik-naik. Periksakan, lakukan intervensi. Atau tadi, remaja putri kita mengalami anemia. Periksakan, langsung berikan terapi, tentunya ke dokter dulu ya. Fungsinya buat apa? Untuk memutus tadi ya lingkaran malnutrisi antar generasi, menurunkan risiko penyakit, ya, dan menurunkan angka kemiskinan. Emangnya bisa ya dari gizi anak menurunkan angka kemiskinan? Bisa. Bayangkan jika anak kita mempunyai status gizi yang baik, sudah pasti kognitifnya juga baik, ya, kesehatan mentalnya juga baik, maka dia akan menjadi orang dewasa yang nantinya akan bisa bekerja dengan baik, produktif, sukses ya. Jadi akhirnya bisa menurunkan angka kemiskinan, ya. Nah, pertama kita harus identifikasi status gizinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa cukup membandingkan antara berat badan dan tinggi badan atau mengetahui komposisi tubuhnya. Kalau anak-anak kita harus pakai growth chart. Nah, ibu-ibu harusnya sudah bisa memplot berat badan dan tinggi badan anaknya ini ke growth chart. Ini salah satu contoh growth chart ya, dikeluarkan oleh CDC, ada juga yang oleh WHO, tapi biasanya kita pakai yang CDC untuk anak 2-20 tahun. Ini untuk perempuan, untuk yang laki-laki warnanya biru. Kalau belum ngerti caranya, belajar banyak di YouTube banyak, atau ke posyandu, kader-kader posyandu pasti bisa mengajarkan ini, atau ke dokter anak ya, atau ke dokter umum pun bisa. Ya, jadi diplot berat badannya berapa, lihat umurnya berapa, lalu diplot berat badannya berapa, diplot tinggi badannya berapa. Nanti masuknya di range yang mana? Apakah di bawah garis tengah, apakah di bawah garis ke persentil 25, persentil 50, yang mana? Ya, kalau belum tahu caranya ke dokter ya, biar diplot bagaimana status gizinya. Aplikasi juga udah banyak ya sekarang ya, aplikasi untuk tahu status gizi. Jadi, apakah dari growth chart ini kita tahu, adakah masalah gizi sama anak kita? Kalau misalnya ada, kita periksa ke dokter, ya, kalau ada tanda-tanda kekurangan zat gizi. Nah, masalah gizi ada macam-macam, ya, bukan cuman tadi ya, bukan cuman kurus, tapi bisa juga gemuk, bisa juga kekurangan suatu zat gizi. Yang pertama, undernutrition, ya, bisa berupa underweight atau berat badannya kurang, bisa juga stunting atau pendek, ya. Penyebabnya apa? Pertama, pasti karena asupannya tidak adekuat. Tapi bisa juga disebabkan oleh karena adanya penyakit. Bisa karena infeksi. Yang paling banyak sekarang TB. Ingat ya ibu-ibu ya, setelah COVID selesai, yang banyak sekarang anak-anak kita terinfeksi adalah TB. Ya, TB, TBC, tuberkulosis. Jadi harus hati-hati. Ya, lalu kanker dan lain-lain. Ya. Lalu bisa juga karena eating disorder. Ini biasanya pada remaja. Ya, anoreksia nervosa, dia takut gemuk sehingga menolak untuk makan. Bulimia sampai memuntahkan makannya. Karena apa? Karena merasa diri terlalu gemuk, dietnya terlalu ketat, makannya terlalu sedikit. Hati-hati anak remaja kita yang sudah mulai ngefans sama artis Korea. Ya, artis Korea kan kurus banget ya. Nah, kalau misalnya terlalu terobsesi menjadi kurus, nah mereka bisa mengalami eating disorder. Padahal remaja putri kita masih dalam masa pertumbuhan. Ya, dicek nanti ya ibu-ibu ya. Akibatnya apa? Pertama, gangguan pertumbuhan dan perkembangan pasti. Kedua, gangguan imunitas. Gampang sakit, gampang batuk, pilek, demam-demam, ya, diare, dan macam-macam. Nah, kognitif dan kapasitas belajarnya juga bisa menurun pada anak yang mengalami undernutrition. Kalau nanti dia sudah remaja, sudah menginjak dewasa, dan sudah menikah, sistem reproduksinya tidak berkembang dengan baik dan rentan terkena penyakit. Jadi harus diintervensi apabila anak kita sudah teridentifikasi mengalami undernutrition. Nah, stunting ini agak beda ya. Kan ada anak yang pendek karena genetik misalnya,
atau memang karena asupannya kurang, ada yang stunting. Kalau stunting itu ya, jadi jangan salah ya antara anak pendek dengan anak stunting. Stunting itu adanya kondisi gagal tumbuh anak balita. Penyebabnya ini kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Bukan dalam waktu cuma sebulan, 2 bulan gitu ya, tapi dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, itu dari kandungan sampai nanti dia lahir sampai usia 2 tahun. Gejalanya apa? Gejalanya memang pendek. Tinggi badan anak tidak sesuai dengan teman-teman seusianya, tetapi diikuti juga dengan pertumbuhan perkembangan anak yang tidak optimal. Jadi kemampuan belajarnya menurun, kognitifnya menurun. Kalau diperiksa IQ-nya lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Nah, ini yang dinamakan stunting. Ya, ini intervensinya harus serius banget ya kalau sudah masuk ke masalah gizi stunting. Masalah gizi yang lain yaitu masalah obesitas. Ya, ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara asupan yang masuk sama yang keluar. Yang dimakan lebih banyak misalnya daripada yang energi yang dikeluarkan. Jenisnya bisa karena nutrisional, tadi ya karena asupan yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan, atau bisa juga karena penyakit atau non-nutrisional, karena genetik. Jadi kelainan genetik, kalau misalnya Mams pernah lihat berita, kan ada anak di Depok ya, kalau nggak salah apa di Bandung ya, waktu itu yang dia mengalami sindrom, ya sehingga badannya gemuk banget sampai ratusan kilo. Nah, itu dia sifatnya non-nutrisional ya, karena adanya kelainan genetik ya, atau adanya satu sindrom atau kelainan hormonal. Jadi ini harus ditata laksana sesuai dengan penyebab. Kalau nggak ada kelainan genetik, misalnya dia hanya nutrisional aja, berarti kita atur makannya, kita atur olahraganya, dan lain-lain. Kenapa sih sekarang anak banyak yang obesitas? Tadi pagi saya praktek, baru aja ketemu anak 16 tahun beratnya 140 kilo. Ya, nggak muat tuh bed rumah sakit, nggak muat. Jadi dia harus pakai tempat tidur khusus ya, saking besarnya badannya. Oke, karena apa? Kemungkinan perubahan gaya hidup. Tadinya kita makan bekal dari rumah ya, waktu kita kecil mungkin seringnya bekal dari rumah. Kalau sekarang anak-anak seringnya udah pasti perginya ke food court, ke mall ya. Apa ada yang baru buka ya, langsung FOMO, semuanya ngantri. Atau misalnya buy one get one, ada promo, wah semuanya langsung ngantri. Kan biasanya kayak gitu ya. Terus atau perubahan teknologi. Tadinya kita kalau mau beli makanan harus pergi dulu, jalan dulu. Ya 1 kilo, 2 kilo gitu. Sekarang semuanya tinggal klik, 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 diantar ke rumah. Nggak tahu tuh makanannya sehat apa enggak, pokoknya mana yang menarik ya di aplikasi, dipesan, sudah langsung ada di rumah. Atau perubahan gaya hidup yang lain. Tadinya anak-anak pas kita kecil kan main sepeda, petak umpet, main benteng-bentengan, main apa lagi tuh ya, kelereng. Banyak ya, jarang justru orang tua tuh manggil-manggil ke rumah, pulang, pulang, pulang gitu ya. Kalau sekarang banyaknya di rumah. Benar ya? Bukan cuma anak Mams, anak saya juga begitu. Kalau nggak dipaksain keluar, mereka lebih senang di rumah. Jadi gaya hidupnya gaya hidup sedentary. Ya, banyak di depan gadget, banyak di depan laptop, olahraganya kurang, ya lebih senang bermain games, main PS, main Nintendo, dan lain-lain. Ya, jadi ini yang bisa menyebabkan anak kita jatuh ke dalam keadaan gaya hidup sedentary dan ujung-ujungnya menjadi obesitas. Apa sih resikonya kalau mengalami overweight atau obesitas? Banyak. Jadi obesitas itu adalah pintu awalnya ya, pintu dari segala macam penyakit metabolik. Apakah itu diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, penyakit kolesterol, kantong empedu, batu empedu ya, terus penyakit sendi-sendi ya, radang sendi, livernya ada lemaknya, dan lain-lain. Banyak sekali resiko penyakit yang timbul apabila kita sudah mulai overweight atau obesitas. Sehingga kita harus tutup pintunya, ya, kita turunkan berat badan kita dan anak kita ya, supaya tidak menderita penyakit-penyakit ini di masa mendatangnya. Masalah lain ya, tadi yang berkaitan dengan kekurangan zat, salah satu zat gizi. Contohnya anemia. Ini yang sering-sering ya, walaupun banyak masalah gizi yang lain ya. Yang paling sering anemia ya. Karena apa? Karena anak remaja, terutama anak remaja ya, remaja perempuan. Karena menstruasi setiap bulan. Ya, ditambah pola dietnya tidak baik. Asupan zat besinya kurang ya, atau ada infeksi juga bisa, cacingan ini juga bisa menyebabkan anemia. Sering tidak teridentifikasi karena gejalanya nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi sebenarnya ada gejalanya anemia, seperti lelah, tidak fokus, wajahnya pucat, ya tidak bersemangat, ngantuk. Nah, itu tanda-tanda anemia. Akibatnya apa?
Kalau anemianya berat ya, mungkin HB-nya di bawah 10 ya, kemampuan belajarnya bisa menurun karena sulit untuk fokus. Ya, saat hamil nanti ya, misalnya dia sudah menjadi orang dewasa yang sudah menikah gitu, bisa perdarahan saat hamil, bayi lahirnya prematur, atau kelainan tabung saraf pada bayi. Jadi tetap walaupun masih remaja, kita harus intervensi, kita harus berikan terapi apabila remaja putri kita mengalami anemia. Masalah gizi yang lain banyak. Ya, ini meningkat banget kasusnya pada remaja. Diabetes, gagal ginjal. Kayaknya hampir setiap minggu tuh saya ketemu sama anak yang gagal ginjal. Ya, autoimun, kanker, ini banyak. Diabetes pun sekarang sudah makin muda usianya yang terkena diabetes. Nah, ini dari American Diabetes Association tahun 2023, ini masih baru ya. Lihat Indonesia, rankingnya ada di mana tuh. Ini untuk youth onset ya, berarti anak muda ya, sampai mungkin usia 17 tahunan. Oh, 20 tahun ya, sampai 20 tahun. Ini Indonesia peringkat keberapa dari bawah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang terbanyak anak-anak anak kecil dan anak remajanya ya, adolescents ya, kurang dari 20 tahun yang menderita diabetes. Tuh lihat, banyak banget ya. Nah, jangan sampai anak kita juga ikut menyumbang ke dalam angka diabetes ya di Indonesia. Lalu bagaimana pola diet yang sehat ini yang harus kita bahas ya, pola diet yang gimana, apakah yang selama ini kita berikan sudah benar, atau kalau misalnya belum benar, harusnya bagaimana, ya karena info-info yang beredar tuh banyak sekali, ada yang salah, ada yang benar. Nah, ini kita sama-sama belajar bagaimana pola diet yang sehat. Dulu 4 sehat 5 sempurna ya, pas kita waktu kecil itu diajarkannya 4 sehat 5 sempurna. Ya, sekarang udah nggak dipakai lagi ya, Mams ya. Sekarang yang dipakai mungkin sudah pernah dengar yang namanya diet gizi seimbang. Ini nggak bosan-bosan saya sampaikan ya, karena walaupun sudah bolak-balik dijelaskan, tetap ada aja yang nanti nanya gitu kan, perlu nggak makan nasi, perlu nggak karbohidrat gitu misalnya ya. Ini yang kita pakai ya di Indonesia ya, diet gizi seimbang, digambarkan dengan bentuk tumpeng ya, mengadaptasi ini kita ya, budaya lokal kita sering tumpengan. Nah, seperti inilah diet gizi seimbang. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang paling bawah, tingkatan kedua, ketiga, dan yang atas tuh yang paling kecil ya. Cara bacanya adalah yang paling bawah itu yang paling banyak kita konsumsi, yang paling atas itu yang paling sedikit kita konsumsi. Kita buka ya satu persatu lapisannya. Lapisan pertama adalah makanan pokok ya. Perlu nggak kira-kira anak kita diberikan makanan pokok? Perlu. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, gak usah makan nasi, nasi bikin gemuk, nasi, itu salah. Ya, karena karbohidrat adalah sumber tenaga atau sumber energi utama. Yang utama. Tidak ada sumber energi lain selain karbohidrat ya, yang cepat dipakai untuk kita beraktivitas. Ya memang protein, lemak bisa diubah menjadi energi. Tapi yang utama, yang pertama kali dipecah saat kita mau beraktivitas, bergerak, bekerja, dan lain-lain, yang pertama kali dipecah adalah karbohidrat. Apalagi anak kita yang kegiatannya banyak, pagi sekolah, siang ekskur, malam les ya. Kalau nggak makan karbohidrat, lemes, nggak ada tenaganya. Jadi karbohidrat harus ada karena dia sumber tenaga atau sumber energi utama, terutama buat otak. Tidak ada sumber makanan lain yang bisa masuk ke otak selain karbohidrat atau glukosa. Ya. Jadi paling banyak dia dikonsumsi 45 sampai 60% dari kebutuhan energi dalam sehari. Jadi kita bisa atau boleh mengkonsumsi 3 sampai 6 porsi sehari. Nah, pilihannya yang bagaimana? Pilihlah karbohidrat yang kompleks, yang seratnya banyak, yang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi, ya. Contohnya nasi, jagung, kentang, ubi, singkong, biji-bijian. Ini pasti Mam sudah tahu, ya. Tapi pada kenyataannya, seringnya kita memberikan karbohidrat yang sederhana. Ya, contohnya biskuit, donat, cake, minuman manis, es krim, dan lain-lain. Ya, boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh, tapi tidak boleh sering-sering karena dia adalah karbohidrat sederhana yang biasanya kalorinya besar, gulanya tinggi, ya sehingga kalau misalnya anaknya sudah gemuk akan menjadi obesitas, ya atau bisa memicu terjadinya penyakit diabetes. Jadi harus dihindari karbohidrat sederhana.
Ya, pagi-pagi jadi harus sarapan. Apakah itu nasi, apakah itu kentang, apakah itu jagung, boleh apa aja. Tapi harus sarapan ada kandungan karbohidratnya. Ya, yang kedua, biasanya kita habis ambil nasi kan ambil lauk ya langsung ya, ikan, tempe, tahu. Nah, ternyata di tumpeng gizi seimbang, yang kedua yang harus kita ambil adalah sayuran. Ya, sayuran dan buah-buahan. Karena serat itu banyaknya dari sayuran dan buah-buahan. Memelihara fungsi usus, usus itu banyak sekali apa ya namanya ya untuk tempat pertahanan tubuh kita itu banyaknya di usus. Kalau usus kita terganggu, maka pasti gampang sakit. Ya, jadi seratlah yang memelihara fungsi usus anak kita. Lalu yang berikutnya adalah sebagai sumber vitamin dan mineral. Kalau asupan sayur dan buah cukup, sebenarnya nggak perlu nambahin berbagai suplementasi vitamin B, vitamin C, vitamin dan lain-lain, itu nggak perlu. Karena semuanya ada di sayur dan buah-buahan untuk vitamin dan mineral. Harusnya kita konsumsi 3 porsi sayuran per hari, ya. Untuk buah 2-3 buah per hari. Sayurannya apa aja boleh. Ya, tidak harus yang impor, yang lokal pun boleh. Buah-buahan juga nggak harus yang dari luar negeri. Buah-buah tropis pun juga sudah bagus, ya. Berikutnya protein. Nah, ini yang penting. Pentingnya kenapa? Karena protein adalah zat gizi yang berfungsi untuk mempertahankan massa tulang, ya, massa otot, melindungi atau memperkuat sistem kekebalan tubuh, kesehatan rambut, kulit, kuku, regenerasi sel, dan lain-lain. Banyak sekali fungsi protein ini. Jadi harus ada setiap kali makan. Ya, lauk hewani boleh 2-3 porsi sehari. Berarti apa? Setiap kali makan harus ada lauk hewaninya. Apakah itu ikan, ayam, daging, telur, susu. Ingat, susu itu masuk ke dalam asupan protein hewani. Ya, jadi kalau misalnya mau nambahin susu, boleh nggak apa-apa kan dia protein hewani masuknya. Ya, atau lauk nabati boleh juga 2-3 porsi sehari, boleh tempe, tahu, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Nah, protein ini harus kita sengajakan dan harus kita usahakan mengkonsumsinya. Karena apa? Karena kalau karbohidrat sumbernya banyak, ya kan kalau kita tuh pagi makan nasi, nanti siang-siang bisa makan roti, makan kue, makan biskuit gitu ya. Terus ada kerupuknya, ada mie-nya, itu karbohidrat semua. Tapi kalau protein, itu harus disengajakan dan harus diusahakan untuk konsumsinya. Ya, karena hanya ada di lauk hewani dan lauk nabati kandungan protein itu. Oke, berikutnya lemak. Lemak perlu apa enggak? Perlu. Karena lemak itu ya untuk meregulasi hormon-hormon itu perlu lemak. Ya, tapi hindari lemak yang tidak baik. Pilihlah lemak yang baik. Lemak yang baik itu yang dari mana? Yang namanya lemak tidak jenuh tunggal. Ya, atau tidak jenuh jamak. Kalau bahasa Inggrisnya disingkat, mungkin Mams pernah dengar PUFA atau MUFA, atau omega 3, omega 6, omega 9. Pernah dengar ya? Pasti ya. Nah, itu adalah lemak yang baik. Lemak yang tidak baik adalah lemak jenuh. Dari kulit, ya, lemak daging, butter. Nah, ini yang nggak baik. Atau lemak trans, cake, gorengan, fast food. Ini juga nggak baik. Ya, tapi, ada tapinya ya. Harus dibedakan untuk anak-anak yang baru empasi. Ya, kalau empasi nggak apa-apa, segala macam kulit, lemak, daging, minyak, ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena untuk anak bayi ya yang baru empasi sampai usia 2-3 tahun, mereka butuh lemak, butuh kolesterol. Ya, jadi nggak masalah. Ya, kalau udah mulai remaja, nah mulai-mulai dikurangin nih. Ya, kalau untuk anak-anak ini nggak masalah. Ya, jadi ada perbedaan sedikit. Oke. Yang paling atas adalah yang paling sedikit harus dikonsumsi, yaitu gula, garam, dan minyak. Nah, ini untuk dewasa ya, remaja lah ya, remaja sampai dewasa. Batas maksimalnya gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, minyak 5 sendok makan, nggak boleh lebih dari ini. Kelebihan gula, apalagi tiap hari minum gulanya banyak, bisa jadi diabetes. Kelebihan garam bisa jadi hipertensi. Kelebihan minyak bisa gemuk, bisa jadi kolesterol, ya kolesterolnya tinggi, dan lain-lain. Tapi untuk anak beda. Ya, jadi selalu dibedain ya, jangan disamaratain ya. Ini untuk anak. Nah, ini boleh nanti dilihat di screenshot. Oh, tapi ini boleh di-share kok ya. Materinya nggak boleh. Jadi biar bisa dibaca lagi. Kalau mau di screenshot sekarang boleh. Biar nggak simpang siur berapa sih harus gulanya sehari anak-anak. Katanya kan kalau dulu anak no gulgar gitu kan, nggak boleh gula, nggak boleh garam. Ternyata boleh kok, tapi ada batasnya. Ini dari Esgan ya.
Ini internasional. Kalau 2-4 tahun hanya boleh 4 teaspoon, 4 sendok teh. 1 sendok teh 4 gram. Berarti kalau 4 kali 4, 16 ya, 15-16 gram. Oke, jadi kalau makan atau ada makanan kemasan atau minuman kemasan, cek gulanya berapa. Oke, untuk usia 4-7 tahun, naik lagi. Batasnya berapa. Untuk remaja, beda lagi. Ya, ini harus dilihat. Ya, berapa batas maksimal gula tambahan untuk anak. Beda ya sama dewasa ya. Nah, ini kandungan gula. Ini yang paling sering ya, di sekolah-sekolah anak-anak kita sekarang jualannya minuman kemasan semua ya. Ya kan, jarang jual jus gitu. Lihat ya, air putih yang ada rasa-rasanya, kadang-kadang itu dikasih gula juga. Minuman sports drink ya, saya nggak bisa sebut merek ya, tapi minuman yang sering dipakai untuk olahraga, ingat itu tinggi gula, karena tujuannya memang untuk sports drink, ya. Iced tea lebih tinggi lagi, ya. Dan jangan terkecoh sama yang namanya fruit juice, jus buah. Jadi kalau soalnya, beli jus buah aja deh kan sehat, jangan salah. Kadang-kadang dia bukan murni jus buah, tapi banyak di gulanya aja, ya. Ini sorry kalau ada yang kerja di sini ya, tapi saya harus membuka fakta. Ini adalah kandungan gula ya di minuman-minuman kemasan yang ada di Indonesia. Ya, boleh dilihat aja ya, namanya saya nggak usah sebut. Dan minuman yang di kafe-kafe, ya, lihat gulanya ya. Gulanya itu tinggi-tinggi banget. 52 gram, 48 gram, 28 gram ya. Minuman kemasan 18 gram, bahkan ada yang sampai 42 gram. Padahal tadi maksimal sehari, kita back lagi, ya, hanya maksimal remaja aja 37 gram gitu maksimal. Ya, tapi ada yang sampai 42 gram. Serem ya? Ya, serem. Dan jangan lupa di yogurt juga harus dilihat berapa kandungan gulanya. Karena yogurt yang rasa-rasa itu kadang-kadang tinggi kandungan gulanya. Nah, isi piringnya tadi kan udah dijelaskan oleh Mas Yuka. Kita harus perhatikan isi piring makanan anak kita itu bagaimana. Nah, jadi isi piring makanan itu beda-beda, tergantung usianya. Komposisinya beda-beda. Karena tadi ada yang punya toddler, jadi saya masukkan. Cepet-cepet nih saya masukkan ya. 6-23 bulan komposisinya seperti ini. Ya, ini kalau kita Google, lihat aja isi piring makanku Kemenkes nih keluar. Ya, 10 kita lihat ya, 35% karbohidrat, 30% protein hewani, 10% kacang-kacangan, 25% sayur. Tapi semua isi tumpeng gizi seimbang ada di sini, ya. Cuman persentasenya aja yang berbeda. Oke, 2-5 tahun tetap sama, 35% karbohidrat ya, lebih besar porsi protein hewaninya ya, dan sayurnya juga ditambah. Ini untuk dewasa ya, usia remaja sampai dewasa seperti ini. Nah, kita lihat satu persatu lagi nih yang tadi baru saya masukkan. Kalau yang usia anaknya 6-6 bulan ya, lanjutkan ASI-nya, mulai empasinya. Ya, tidak usah ditunda-tunda empasi, kalau sudah ada tanda-tanda siap makan, mulai empasinya. Prinsipnya tepat waktu, dimulai usia 6 bulan, aman dan bersih, cukup jumlah dan kandungan gizinya, jumlahnya seperti ini, ikutin aja Mams. Ya, kebutuhannya sekitar segini, 200 kalori sampai 300 kalori tergantung berat anak ya. Jadwalnya harus diperhatikan, 2-3 kali makan utama, 1-2 kali selingan sebelum makan puasa kan, bukan puasa ya, maksudnya tidak boleh makan apa-apa supaya dia bisa makan makanan empasinya. Ya, ini jelas banget ya. Nasinya kalau misalnya usia 6 sampai bulan cukup 3 sendok makan ya. Dikasih telur ayam 1, dikasih wortel sedikit aja hanya untuk perkenalan untuk yang empasi yang baru mulai ya. Jadi nggak usah banyak-banyak sayurnya. Boleh dikasih santan tadi ya, bedanya ya. Ini kan santan kan sebenarnya lemak jenuh, tapi bagus untuk bayi. Ya karena dia masih perkembangan otak ya. Jadi boleh diberikan. Ini bikin nasi uduk nih kayak gini nih. Bikin nasi uduk ya. Nah, jelas ya, ini untuk usia 6-8 bulan. Ingat, minyak harus tetap diberikan ya. Boleh berupa santan, boleh minyak untuk masak ya, atau olive oil gitu. Harus tetap diberikan lemak untuk anak yang masih bayi. Ini 9-11 bulan. Agak naik sedikit kalorinya. Ya, nasinya ditambah, tadinya 3, sekarang 4 sendok makan. Nggak harus nasi ya. Boleh kentang, boleh roti, boleh tepung beras kalau misalnya masih susah ngunyah yang padat gitu misalnya. Atau labu, atau jagung, itu boleh ya. Ikannya, ikan kembung 50 gram.
Ya, tuh ada sayurnya naik dikit daripada yang tadi bayi 6 sampai 8 bulan. Ya, tetap dikasih minyak. Ingat, minyak penting ya, lemak ya untuk anak-anak untuk bayi. Ya, boleh santan juga. Nah, cara masaknya bebas. Ya. Oh, teksturnya jangan lupa ya. Teksturnya kalau tadi yang bayi itu masih disaring, ya. Nah, 9 sampai 11 bulan mulai naik tekstur. Boleh dicincang, tapi tergantung kemampuan anak. 12 sampai 23 bulan, nah ini naik lagi. Kalorinya 550 kalori, nasinya 5 sendok makan, ada hewani, ya, ada sayurannya lebih banyak, jangan lupa minyak. Garam boleh ya, tuh ya. Jadi no gulgar itu nggak dipakai ya, garam boleh ya. Karena dia sumber natrium ya, supaya nggak kekurangan elektrolit anaknya. Oke, ini 2 sampai 5 tahun. Ya, lebih banyak lagi. Nasinya boleh 7 sendok makan, satu lauk hewani, ditambahin satu lauk nabati, ya. Lalu ada mie, ada sayur, ada minyak, ya. Tambahin sedikit garam. Oke. Nah, ini mungkin teksturnya udah lebih padat ya kalau usia 2 sampai 5 tahun. Nah, ini untuk yang remaja sampai dewasa. Contoh makan siang lebih kurang 700 kalori. Sama tadi ya, prinsipnya tumpeng gizi seimbang, ada makanan pokok, boleh nasi, kurang lebih 3 centong nasi, atau kentang, atau mie. Kita isi dengan sayur-sayuran, kurang lebih 150 gram atau satu mangkok. Lalu kita isi setengahnya lagi, seperempatnya lagi dengan buah, lalu dengan lauk pauk. Ya, ini contohnya bentuknya ya, bentuk isi piringnya. Nah, ini yang benar nih. Kalau kita mau tambahin protein boleh. Ya, apalagi misalnya anaknya lagi growth spurt, usia 10 sampai 11 tahun, tapi tingginya itu tidak sama dengan tinggi-tinggi anak sekelasnya. Lebih pendek gitu daripada anak yang sekelasnya. Berarti dia butuh tambahan protein yang lebih tinggi lagi untuk memacu tinggi badannya. Ya, karena usia 10 sampai 11 tahun itu kan growth spurt ya. Jadi tambahin protein berkualitas tinggi dari hewani. Boleh telur, boleh daging, boleh ayam, boleh susu. Ya. Nah, sebenarnya kebutuhan energi dan zat gizi makro pada tiap usia itu beda-beda. Kalau kita mau mengacu pada angka kecukupan gizi boleh. Ya, tapi ini juga tergantung dengan berat badan dan tinggi badannya. Rata-rata sekitar segini. Kalau anaknya mams udah usia SD kelas 5, kelas 6, mungkin sudah boleh 2000 kalori hampir sama dengan orang dewasa. Kalau sudah 16 sampai 17 tahun lebih banyak lagi ya kalorinya. Ini jumlah proteinnya. Ya, jadi perhitungan kebutuhannya itu dihitung berdasarkan boleh pakai ini angka kecukupan gizi ya atau AKG, tapi boleh juga menggunakan rumus. Ya, ada rumus WHO, Harris Benedict. Kalau anak-anak biasanya saya pakai rumusnya Schofield. Di internet banyak. Aplikasinya juga ada. Tapi memperhitungkan faktor aktivitas dan stres fisik. Misalnya anaknya atlet, atlet taekwondo, udah pasti kebutuhan kalorinya lebih banyak daripada anak-anak yang lesnya les piano gitu misalnya. Ya, jadi harus disesuaikan. Gampangnya ya konsultasi ke dokter aja atau ke ahli gizi. Kebutuhan vitamin dan mineral pun beda-beda ya. Setiap usia laki-laki dan perempuan itu beda-beda. Jadi kalau mau suplementasi, ya misalnya nih anaknya nggak suka makan telur gitu misalnya, kan kemungkinan kan asupan vitamin D-nya berarti kurang. Pas dicek kadar vitamin D-nya misalnya rendah, kurang dari 30, saya mau berikan suplementasi, ya lihat nih angka kecukupan gizinya berapa. Ya, atau mau memberikan suplementasi vitamin C, itu paling sering ya, anakku lagi batuk gitu. Terus kasih suplementasi apa ya, vitamin C misalnya. Nah, lihat kebutuhannya berapa. Jadi nggak ada gunanya terlalu tinggi karena ada angka kecukupan gizinya. Kecuali lagi sakit ya. Kalau lagi sakit kita boleh naikkan 2 sampai 3 kali lipat dari angka kecukupan gizinya. Oke, ini ya lengkapnya ada mineral juga. Kalau mau cek di internet angka kecukupan gizi AKG ya, itu ntar keluar semuanya. Oke, berikutnya adalah kita harus lakukan pemantauan. Tadi Iya, udah Mbak. identifikasi ya, identifikasi status gizinya, lalu kita Mau dilaporin dulu apa berikan hot dulu, Pak? gizinya ya, boleh di mute dulu yang Hah? admin boleh Ya. tolong mute dulu. Oke, ya. Setelah itu kita harus lakukan pemantauan. Pemantauannya apa aja? 4 langkah. Ya, pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan dengan alat dan cara yang benar. Plot pada growth chart yang tadi sudah saya berikan di awal. Lalu lihat hasilnya bagaimana. Ada masalah gizi apa enggak? Ya,
cukup nggak, sesuai nggak, persentilnya pas di 50 atau enggak gitu misalnya ya. Nah, ini harus dicek. Kalau misalnya gizi kurang, konsultasi ke dokter. Atau kalau misalnya nggak bisa ngukur dengan benar, segera ke vaskes terdekat untuk bantu diukurin. Di puskesmas bisa, di posyandu bisa, di rumah sakit bisa, di sekolah pun ada ya. Biasanya kan ada UKS ya di sekolah ya, bisa diukur berat badan, tinggi badannya, nanti tinggal plot ke growth chart. Nah, tumpeng ini paling bawahnya ada lagi, bukan cuma mengatur makanan, tapi mengatur pola hidup sehat juga. Pertama, harus aktif bergerak dan berolahraga. Walaupun masih anak-anak, jangan biasakan mager hanya duduk aja di depan TV, tapi ajak untuk aktif, dan kalau bisa sudah bisa olahraga, olahraga. Pantau berat badannya, jaga kebersihannya, rajin cuci tangan. Kalau cuci tangan mah udah pasti ya. Rajin cuci tangan dan minum air putih. Jadi air putih ya, bukan air yang berwarna atau berasa-rasa. Saya pernah ketemu pasien yang anaknya nggak bisa minum air putih, harus ada rasanya. Jadi harus teh manis, harus jus, harus apa. Itu karena apa? Sebenarnya itu karena kebiasaan. Karena dari kecil dia tidak dibiasakan untuk suka minum air putih. Ya, jadi kalau anaknya sudah mulai minum, mintanya selalu ada yang berasa, coba dialihkan, diganti dengan air putih. Ya, sedikitnya 18 per hari. Oke, ini slide terakhir. Pertumbuhan dan perkembangan pesat itu membutuhkan nutrisi adekuat. Anak-anak kita dari kecil, apalagi yang sudah menginjak preteen, ya, yang lagi puber, itu pertumbuhan perkembangannya pesat banget. Nutrisinya harus adekuat supaya bagus status gizinya. Kalau nggak optimal, sudah pasti timbul masalah gizi. Ya, rekomendasinya pantau status gizi, penuhi kebutuhannya. Kalau ada masalah gizi, diatasi. Supaya apa? Supaya kita putus rantai malnutrisi dan kita cegah penyakit-penyakit kronis pada anak kita. Kasih edukasi pola makan, berikan contoh gaya hidup yang sehat pada anak dari sekarang. Tidak bisa hanya menyuruh, tapi kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan. Contohkan makan yang benar bagaimana, olahraga atau aktivitas fisik yang baik itu bagaimana, supaya anak-anak kita mencontoh dan membiasakan diri dengan gaya hidup sehat dari sejak kecil. Kalau masih ada masalah, jangan sungkan-sungkan, langsung konsultasi dengan dokter. Jangan ditunda-tunda, nanti anaknya sudah 15 tahun, tinggi badannya masih 140, baru konsultasi ke dokter. Sudah terlambat, ya Mams ya. Jadi sekarang lagi masih usia SD, masih preteen, mau menginjak remaja, ya. Kalau misalnya ada masalah gizi, langsung konsultasikan ke dokter supaya status gizinya bagus. Ya, oke, saya rasa sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Mas Yuka. Baik, terima kasih Dokter Shena. Sangat pemaparan yang sangat luar biasa. Ini tadi saya lihat memang ternyata gizi itu memiliki butterfly effect ya dokter. Dari mulai dia nanti, kalau memang gizinya dari masa 1000 pertama hari kehidupan ya, berarti dokter ya. Jadi Ya, memang 1000. 1000 hari ya, memang dari mulai ibu itu hamil sampai dengan nanti anaknya toddler sampai nanti remaja memang harus terus diperhatikan gizinya seperti itu ya dok ya. Dan memang Betul. kebiasaan baik itu memang harus dimulai dari rumah sehingga nanti anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi muda Indonesia yang kuat. Dokter, ini tadi saya lihat di kolom chat itu banyak sekali orang-orang yang sudah bertanya. Antusias banget ya Mas ya. Antusiasnya sangat Mm. tinggi luar biasa ya dokter. Saya lihat banyak bahkan ada yang bilang dokter pertanyaan saya complicated kalau misalnya saya tanya lewat Zoom bisa atau enggak. Tapi karena ini juga ada keterbatasan waktu ya para moms, kemungkinan kita akan batasi begitu dokter pertanyaannya Boleh. Dipilih aja ya. Mas, silahkan. Kita pilih 3. Ini nanti kita langsung raise hand aja. Kepada 3 orang yang raise hand pertama akan saya pilih untuk bisa dapat bertanya. Oke, ada 1, ada Raden Bella, 2 ada Ibu Feby, dan 3, oke. Oke, 3 dulu. Nanti ada sesi berikutnya, tenang. Oke, kalau begitu kita persilahkan kepada Mams Raden Bella Permatasari yang pertama untuk dapat
on cam dan on mic untuk bisa menanyakan pertanyaannya. Kepada Ibu Raden Bella kami silakan. Selamat siang, Dok. Selamat Dok, siang. aku yang tadi chat di Zoom yang bilang pertanyaannya agak complicated, makanya Mm, harus by lisan. Oke. Izin tanya, Dok. Kebetulan saya new mom, anak saya lahir prematur di minggu ketiga karena pecah ketuban dengan lahir 2,3 kilo. Waktu umur 5 hingga 7, berarti sekitar 3 bulan, DSA anak saya mendiagnosa anak saya stunting karena grafiknya selalu di bawah selama 3 bulan berturut-turut. Eh, Anakku selalu di bawah sedikit, padahal bukan yang di bawah banget gitu. Karena aku juga membandingkan sama temanku yang bayinya normal ya. Mm-mm. Eh, padahal saya selalu memperhatikan gizi pasti, mengusahakan real food dan makanannya anakku makannya lahap, tidak ada gangguan walaupun GTM juga karena tumbuh gigi saja gitu. Mm. Terus sebagai info dok, desa aku ini yang pertama kali dari awal itu memang beliau tidak menggunakan grafik koreksi umur. Dia hanya menggunakan grafik bayi normal kayak gitu. Karena beliau statementnya pernah ngomong di saya nggak ada rumus bayi prematur buat saya karena anaknya nggak ada gangguan kesehatan khusus. Jadi menurut dia kalau anaknya prematur tapi nggak ada gangguan pernafasan atau gangguan yang penyakit parah, dia tidak akan menggunakan grafik koreksi umur gitu. Terus eh, kebetulan walaupun anakku prematur tapi jarang sakit dok. Bapil pun jarang kayak gitu terhitungnya. Tapi dibilang stunting sehingga saya diarahkan DSA-nya untuk cek darah sama alergi. Setelah keluar untuk cek darah semuanya bagus. Cuma ada yang di bawah rata-rata itu apa ya namanya? Tapi bukan anemia, ada yang di bawah rata-rata dan aku nanya ke temenku yang kerja di lab, ini nggak ngaruh sama stunting. Kalau stunting kan biasanya anemia, anemianya Mm. bagus. Alergi pun oke, nggak ada alergi sama sekali. Sehingga saya ya denial, terus sempat stres sampai resign lah karena dibilang stunting. Kalau pendek, kalau aku berpendapat ya dok, karena saya dan suami memang dua-duanya pendek. Buat cowok pun termasuk pendek gitu. Mungkin ditambah dia prematur, ditambah orang tuanya apa namanya pendek juga. Dan dia sama umur seusianya dia itu cuman berkisar perbedaan 3 sampai 4 cm gitu, bukan yang parah banget karena dia lahirnya juga cuman 42 cm, bukan yang startnya aja awalnya beda gitu. Terus pertanyaannya, akhirnya saya pindah DSA dan DSA yang kedua itu adalah DSA yang menggunakan grafik eh, apa namanya pakai koreksi Koreksi. umur dan semuanya ternyata grafiknya sesuai, tidak tidak seperti DSA yang sebelumnya yang bikin saya stres banget gitu. Terus pertanyaannya adalah dok, apakah benar dok stunting itu benar-benar saklek variabelnya tuh dari tinggi badan, berat badan tanpa melihat histori awalnya walaupun tidak ada gangguan apapun. Karena saya bukan sebagai anak new mom, bukan denial karena dari startnya aja udah beda gitu dari bayi normal. Maksudnya saya bukan denial pada makanannya bagus gitu lah. Mungkin ada kekurangan-kekurangan juga nggak yang kekurangan gizi banget, tapi dibilang stunting gitu kayak bikin kepikiran gitu dok. Terus pertanyaan yang kedua, alhamdulillah anak saya untuk sayur buah so far masih lancar. Prohenya juga berbagai macam variasi prohe menerima. Cuman untuk daging sapi malah nggak doyan. Karena kebanyakan kan kalau dicerita orang-orang, anak itu nggak suka yang sama ikan ya. Tapi anakku malah terbalik. Malah khusus daging sapi dia selalu mual dan lepeh. Pertanyaannya adalah apakah
dengan kedepannya untuk gizi anak saya tanpa daging sapi, apakah akan ada resikokah atau tapi sambil tetap diperkenalkan, tetap dikasih walaupun sampai di umur sekarang hampir 20 bulan masih tidak suka dengan apa namanya daging sapi. Dan Daging sapi. alhamdulillahnya di umur 20 bulan ini karena ibunya juga happy, tidak ada pressure dari dokter DSA-nya, anak saya di umur 20 bulan ini udah setara sama usianya, udah nggak ketinggalan, udah pakai Mm, grafik bayi normal, alhamdulillah. Oke, Gitu dok, ya, pertanyaannya 2. oke. Terima Mm-mm. kasih dok. Jadi yang pertama pertanyaannya apakah benar saklek ya stunting itu ya, gitu ya. Sampai dia umur 2 tahun nggak ada yang namanya saklek langsung didiagnosis stunting kayak gitu nggak ya. Jadi kalau misalnya dia dalam beberapa bulan ya dari bulan misalnya umurnya 3 bulan ke 4 bulan berat badannya tidak naik ya atau masih di bawah grafik itu nggak langsung kita diagnosis stunting ya. Kita bisa diagnosis dengan weight faltering atau misalnya berat badannya nggak naik ya stuck lah gitu ya atau misalnya dengan gizi kurang ya dengan apa namanya ya seperti itu ya jadi bukan langsung stunting karena kalau stunting itu selain dia tinggi badannya itu tidak sesuai dengan seusianya tapi ada tambahan diagnosis lain yaitu perkembangannya juga tidak bagus ya misalnya kalau misalnya bayi perkembangannya harusnya sudah merangkak harusnya sudah apa namanya ngoceh-ngoceh gitu ya bilang mama baba dia belum bisa nah mungkin itu bisa kita pikirkan tapi kalau misalnya dia bagus perkembangannya bagus ngomongnya lancar ya berarti kan kemungkinan bukan stunting ya jadi stunting itu harus ada juga pemeriksaan tambahannya bukan hanya berat badan dan tinggi badan juga tapi ke perkembangannya juga termasuk kognitifnya ya gitu ya. Jadi jangan disamakan ntar anak pendek dibilang stunting, Habibi maaf ya, berarti stunting dong. Enggak kan? Kan pinter kan ya gitu. Tapi memang ada anak yang ukurannya itu lebih pendek tinggi badannya dibanding anak lainnya karena genetik gitu misalnya. Dan itu tidak saklek. Bisa ada perbaikan apabila masih di bawah apalagi masih di bawah 2 tahun kan yang tadinya gizi buruk aja bisa jadi gizi baik kok gitu. Apalagi yang cuman misalnya kurang sedikit aja di bawah grafiknya. Jadi tidak sesaklek itu ya diagnosis stunting ya. Dan kita tuh benar harus hati-hati. Dokter pun hati-hati dalam mendiagnosis stunting. Karena tata laksananya juga beda dibandingkan dengan anak yang cuman undernutrition atau berat badannya kurang atau gizi kurang gitu. Oke, yang kedua dia nggak suka daging, ya kan? Nggak masalah, kan masih banyak pilihan protein yang lain. Boleh ikan, boleh ayam, telur, udang, ya, yang atau susu sapi gitu. Jadi nggak harus daging. Kalau misal memang nggak suka daging, ya udah nggak usah dipaksain. Mungkin karena teksturnya nggak suka atau baunya nggak suka, ya bisa aja kan ya gitu. Tapi boleh dicoba-cobain terus. Jadi kalau sama anak itu kan sekali nggak mau, jangan langsung berhenti kan. Butuh berkali-kali nyobainnya. Kan prinsipnya empati kan begitu ya. Nggak mau sekali, besok cobain lagi, cobain lagi, cobain lagi. Atau dicampur dengan yang lain. Misalnya nggak suka daging, kalau daging gitu aja gitu. Ya misalnya dicampur ke apa namanya ya jadi bola-bola daging gitu misalnya atau spaghetti ada dagingnya ya spaghetti bolognese kan ada daging cincangnya misalnya kayak gitu ya tapi kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa ya nggak masalah kan ada sumber protein yang lain banyak kok bukan hanya itu aja oke jelas ya sekarang Makasih 20 bulan udah sehat kan jalan udah ngomong lancar sesuai. ya Ya, tapi berarti dokter desa itu nggak belajar, nggak belajar gizi juga ya dok? Apa gimana? Maksudnya nggak sinkron gitu sama, karena aku belum pernah nanya temanku yang dokter lagi belajar dokter gizi juga kayak, kok desanya cepet banget mendiagnosa gitu-gitu. Apakah dokter nggak ada sinkronisasi antara gizi dan DSA gitu ya dok? Oh, harusnya sih ada ya, harusnya tetap tetap apa namanya belajar ini juga ya, adalah pengetahuan tentang gizinya, apalagi dokter dokter anak ya, gitu. Oke, kita fokus ke anaknya aja ya, nggak usah ke dokternya. Yang penting Hmm, kan anaknya sehat ya sekarang ya. ya Oke, makasih Mbak. dok.
Oke, ya udah. Iya. Oke, terima kasih banyak. Nanti mungkin untuk penanya berikutnya bisa langsung ke poinnya saja karena ini memang kita lihat antusiasnya banyak sekali. Ya begitu Banyak Dokter ya. Shena. Jadi langsung Mungkin ke yang di chat juga boleh dipilih ya, Mas. Kasihan yang di chat banyak nih. ya Nanya. nanti Ya. ini untuk sesi kedua kita akan memilih yang di chat. Oke. Oke, Ya. kita lanjut ke penanya nomor 2. Itu ada Mams Feby Sandrio. Silakan Mams Feby Sandrio untuk bisa membuka cam-nya dan on cam-nya. Langsung saja dipersingkat ya Moms pertanyaannya karena masih banyak yang mengantri. Baik, silakan. Ya, halo dok, salam kenal. Dok, mau izin tanya. Jadi aku tuh dari kecil fobia nasi. Nah, kebetulan sampai saat ini tuh juga sampai saat ini aku juga masih nggak suka makan nasi. Nah, sekarang tuh aku ngerasa anakku tuh lagi ada indikasi ke sana juga. Padahal dari awal waktu pas bayi, dari umur 6 bulan tuh dia bisa tuh makan nasi sampai umur 2 tahunan tuh makan nasinya masih lancar. Namun mulai akhir-akhir ini tuh dia kayak mulai bosen terus menolak terus untuk makan nasi. Apakah itu bisa terindikasi juga nggak sih kalau misalnya dia tuh nggak mau makan nasi seperti aku atau hanya karena bosen aja? Terus yang kedua, apakah dengan anak yang tidak mau makan daging itu juga akan berdampak pada eh, pemenuhan gizinya? Dan apakah ada cara lain untuk pemenuhan gizi selain makan daging ayam, daging lainnya gitu dok? Makasih. Oke, makasih Mbak Feby. Jadi karbohidrat kan bukan cuma nasi ya, bisa kentang, bisa jagung, ubi, singkong, labu, dan lain-lain. Kalau misalnya memang nggak suka nasi ya nggak masalah. Jangan dipaksa juga anaknya makan nasi. Atau kalau misalnya kemarin anaknya mau makan nasi, sekarang nggak mau makan nasi ya mungkin karena eh, bosan aja. Nah, sebaiknya kalau misalnya memang ada apa ya, apa sih trauma gitu terhadap nasi atau gimana mamahnya, ya harus dihilangkan ya. Jadi kita makanan itu kan bukan sesuatu yang menakutkan kan ya, gitu. Jadi kita harus tahu juga misalnya dia takut sama nasi itu kenapa gitu misalnya. Apakah pernah dipaksa makan nasi sampai keselak gitu misalnya contohnya gitu ya. Seharusnya tidak ada trauma terhadap eh, salah satu bahan makanan, apalagi bahan makanan yang biasa dikonsumsi ya, kecuali sama cabai gitu mungkin ya trauma ya karena pedas gitu ya, atau makanan yang pahit ya mungkin aja trauma kan untuk makanan yang pahit. Tapi kalau nasi kan harusnya apa namanya nggak bikin trauma. Jadi boleh dicari tahu dulu kenapa nggak mau makan nasi. Tapi kalaupun nggak mau makan nasi ya nggak apa-apa juga ya, nggak harus nasi. Bisa karbohidrat yang lain asalkan ada penggantinya. Oke, nah yang kedua, kalau misalnya nggak suka daging, tadi sama ya pertanyaannya nggak apa-apa, nggak harus daging. Suka daging sapi, masih ada daging ayam gitu misalnya. Nggak suka ayam ya masih ada ikan, telur, udang, cumi, kan banyak ya. Nah itu boleh, ya nggak apa-apa, nggak harus daging kok, gitu. Ya, Dok, atau misalnya, maaf izin, kalau misalnya anakku tuh menolak makanan daging gitu tuh kalau dia tuh kayak akan kalau dagingnya terlalu kasar tuh dia akan melepeh gitu dong. Terus gitu, jadi nggak terlalu banyak tuh dok asupan dagingnya. Apakah nggak apa-apa gitu dok? ya mungkin teksturnya ya bisa diganti ya. Jadi jangan daging utuh gitu. Coba diberikan daging cincang gitu ya, atau dihaluskan gitu supaya dia nggak kapok sama tekstur ya. Mungkin bukan rasa kan, berarti kan yang bermasalah tuh adalah teksturnya gitu. Misalnya setelah digigit kadang dagingnya alot, susah nelennya gitu, akhirnya dilepeh kan mungkin aja gitu ya. Jadi coba teksturnya diganti. Ya, makasih banyak Itu dok. aja. Oke. Baik, terima kasih banyak Mams Feby. Selanjutnya kita ada penanya ketiga untuk di sesi pertama ini, ya Dokter Shena. Kami persilakan kepada Mams Mateus Clinton untuk dapat on cam dan on mic. Silakan. Halo dok, Iya, halo. selamat siang. Selamat siang. Jadi anakku itu umur hampir 4 tahun. Dia tuh bermasalah sama pupnya gitu. Kanannya dia
makannya doyan, nggak pernah GTM, sayur juga dimakan, susu juga apa menurutku masih lumayan banyak untuk saat ini. Dia masih belum bisa lepas dari susu formula gitu. Tapi kenapa ya dok kalau misalkan pupnya itu dia tuh jarang keras itu dibanding sama anakku yang umur 1,5 tahun. Dia kalau yang 1,5 tahun tuh dia udah segitu pupnya. Kalau dia tuh lebih sering lembek gitu. Tapi pupnya lancar gitu kayak sehari 2 kali. Nah, terus aku mau nanya, kan sekarang banyak banget seliweran kayak anak tuh harus prebiotik ya dok. Kalau sebenarnya penting nggak sih dok prebiotik itu kayak untuk pencernaannya gitu. Terima kasih dok. Iya, jadi anaknya bukan sulit BAB ya? BAB-nya lembek gitu ya? Jadi Ya. BAB-nya tuh lebih lembek gitu dok. Tapi nggak sampai cair kan? Enggak. Jadi jarang padat gitu ya BAB-nya ya? Iya, tapi walaupun kalau dari grafik dokter anaknya itu semuanya udah bagus lah sesuai dengan umurnya. Cuma kalau biasalah ibu-ibu kan kok kalau ngelihat anaknya kok kurus gitu kayak gitu-gitu. Tapi Mm-mm. emang bener dok kayak emang kelihatannya kurus gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemungkinan sih kalau misalnya memang sekarang dia konsumsi susu sapi ya? Iya, susu sapi. Ya, bisa aja sih ada sedikit alergi ya, intoleransi terhadap laktosa mungkin kalau misalnya BAB-nya tuh sering lembek. Ya, jadi harusnya kan BAB nggak boleh selembek itu kan ya, harusnya padat gitu kan ya. Nah, kalau Iya. misalnya memang sering lembek, coba dikurangin susunya ya. Jadi misalnya tadi 2 kali jadi 1 kali atau diganti dengan susu yang rendah laktosa atau low lactose atau free lactose. Ya, jadi ada kemungkinan mungkin anaknya intoleransi laktosa. Nah, jadi makanya BAB-nya jadi konsistensinya lembek gitu. Nah, kalau misalnya diterusin ya, kan memang sebenarnya dia kalau misalnya benar karena laktosa kan gejalanya ringan ya sebenarnya kan ya. Tapi kalau misalnya diterusin, lama-lama bisa berefek tadi berat badannya jadi susah naik ya. Karena kalau anaknya ternyata laktos intolerans, tapi diterusin gitu ya, nggak dihindari gitu laktosnya. Nanti penyerapan zat gizi yang lain tuh bisa jadi terganggu ya. Akhirnya jadi berat badannya susah naik gitu. Coba ya Mams dicek dulu ya. Kalau dia nggak minum susu, gimana BAB-nya? Kalau misalnya minum susu, jadi gimana gitu ya? Boleh ya, dihitung dulu. Nah, kalau Kalau yang probiotik, laktosa itu contohnya apa dok? Merek susunya? hampir semua susu itu ada laktosnya. Nah, Heeh. tapi kalau yang free lactose, dia ada tulisan di susunya. Biasanya low lactose LLM, ya, itu low lactose. Atau yang lactose free itu, tapi biasanya itu di apotik ya, gitu. Jadi ada tulisannya bebas laktosa, gitu. Jadi coba ya. Tapi dicek kan belum tentu karena Kan itu. karena Coba menurut aku karena pencernaan ya dok. Penting ya nggak sih karena probiotik itu pencernaan. untuk hari-hari anak gitu dok? Boleh nggak apa-apa kalau misalnya memang curiga di apa namanya pencernaannya kurang baik, ditambahin bukan prebiotik ya, tapi probiotik dan prebiotik ya. Probiotik itu Heeh. harus dari benar-benar probiotik ya. Jadi sumbernya itu dari bakteri, bisa lactobacillus, bisa apa gitu kayak yang di minuman-minuman probiotik itu atau di apa namanya bubuk probiotik. Ya, nah kalau prebiotik itu Iya adalah kayak aku suka kasih makanan. dia LBO dok. Ya itu boleh. Boleh dicobain sekali sehari Oh ya. iya. Ah, ah. Kalau misalnya masih Iya. terus Lumayan sih dok BAB-nya kalau minum itu BAB-nya agak lumayan bagus gitu. Tapi bagus untuk ya, jangka panjang bagaimana dok? nggak masalah. Probiotik Oh kan ya. itu bagus, bakteri baik kan ya. Nah, tapi kalau mau yang alami, nggak dari obat-obatan ya, itu boleh dari Mhm. yogurt ya atau dari tahu, tempe itu juga tinggi probiotiknya. Atau kalau misalnya anaknya suka misalnya seperti sayur kimchi kayak gitu, ya itu kan tinggi probiotiknya. Pokoknya yang produk fermentasi itu tuh ada kandungan probiotik yang pasti. Baik, baik Oke. dokter. Oke baik Gitu. dok. Terima kasih banyak dok. Oke, Dokter, sama-sama. terima kasih tadi ada selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang dari chat tadi saya sudah pilih. Saya akan bacakan satu persatu dulu ya. Ini yang pertama dari Ibu Silvi dari Sumedang. Mam Silvi katanya, eh, Mam Silvi ini masih mengandung di trimester kedua dan terdiagnosa anemia. Tapi untuk bayi nampaknya aman. Apakah benar
pembentukan darah pada ibu itu minimal 3 bulan. Mau minta tips dan bahan makanan booster darah apa aja ya dok? Karena sekarang sudah konsum obat ATI ayam juga. Silakan dokter. Oke, kalau ibu hamil tuh memang wajar ya anemia ya, karena kebutuhan apa namanya darahnya itu dibagi ke janinnya juga gitu. Jadi HB-nya pasti akhirnya jadi turun. Nah, kalau misalnya sekarang anemia, HB-nya kurang dari 12, udah pasti harus dikasih terapi. Ya pasti dokter obgynnya udah ngasih tuh tablet tambah darah, tablet Fe. Nah, harus dicek kadar ferritinnya. Ya, jadi bukan cuma HB-nya aja. Jadi kita biar tahu anemianya itu karena kekurangan zat besi atau bukan, ya. Jadi cek kadar ferritinnya. Kalau misalnya ferritinnya rendah, biasanya dikasih infusan ferritin, ya, yang dikasih oleh dokter obgyn biasanya. Makanan harus tetap dilanjutkan. Boleh ati ayam, ya, daging daging merah, sayur-sayuran hijau. Hindari teh atau kopi, batasi kafein karena teh ya atau kafein itu menghambat penyerapan zat besi sehingga gampang anemia nanti ibu hamilnya. Ya gitu ya. Ati ayam gitu bagus. Tablet zat besinya diteruskan juga. Tapi cek ferritinnya ya, kadarnya berapa. Baik, seperti itu Mams yang dari Sumedang. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dokter. Jadi ini mam saya itu adalah punya anak yang umurnya 28 bulan dan sudah konsumsi sufor. Makannya lahap, berat badannya dan tingginya juga sesuai. Mams ini mau stop sufornya, tapi anaknya kalau mau tidur selalu minta sufor. Dan ketika lagi main di rumah grandpanya atau neneknya, itu dikasih sufor 4-5 kali sehari. Jadi bagaimana? Itu apakah bisa menyebabkan overnutrition? Itu memang kendala sekali ya dok, sufor itu ya? Ya. Mm-mm. Ya, silakan dokter. Nah, Terima coba kasih. sekarang pelan-pelan diganti supornya ke susu sapi biasa ya. Jadi nggak usah supor lagi. Apalagi kalau makannya bagus, sebenarnya kan udah nggak perlu kan ya tambahan sufor. Kalau misalnya memang dia tidur butuh susu, mungkin ngedot ya kali ya anaknya ya. Anaknya ngedot kali ya. Ya boleh nggak apa-apa kan misalnya cuma sekali. Tapi coba diganti dengan susu sapi. Ya kalau lagi ke grandpa-nya ya tetapkan aturan bahwa jangan diberikan sufor sampai 4 botol gitu sehari ya. Karena memang mau mengurangi atau memberikan sufor. Apalagi udah berapa tadi 28 bulan ya Mas? 28 bulan kan udah 28 2 bulan. tahun. Udah Ya, 2 tahun 2 lebih tahun kan. lebih. Sebenarnya Ya. makanannya pun sudah makanan rumah tangga kan ya, makanan keluarga. Jadi udah nggak wajib lagi minum sufor. Kalau bisa dikurangin sampai di stop. Ya jangan langsung di stop. Bagaimana ya nanti kasihan kan anaknya. Pelan-pelan aja bertahap. Misalnya sehari 4 kali, kurangin jadi 3 kali. Atau hanya pada saat mau tidur aja. Dan sufor sebaiknya diganti dengan susu sapi ya. Oke, dokter satu lagi yang dari chat dokter, biar pas 3-3 nih. Jadi ini dokter anak saya umur 5 tahun, makannya 3 kali sehari, gizinya lengkap. Sayur, lauk, susu, buah. Vitamin juga minum, ada zat besi, DHA, vitamin C, vitamin D. Tapi badannya kurus banget dokter. Saya khawatir apakah ususnya menyerap makanan yang dimakan atau tidak. Jadi memang sudah lengkap sekali dan ini pertanyaannya. Silakan dokter. Tadi usianya berapa ya? 5 tahun. Oh, sudah gede ya, 5 tahun. Ya. 5 tahun kan lagi lincah-lincahnya tuh. Ya, anaknya cowok apa cewek ya? Kalau cowok kan lebih lincah lagi kan ya dari cewek gitu. Nah, mungkin aja bukan nggak diserap makanannya, tapi kebutuhannya memang kurang gitu. Asupannya kurang dari kebutuhannya. Apalagi anak 5 tahun kan udah TK ya, mungkin ada les-les segala macem, terus pasti aktivitasnya gerakannya juga banyak gitu. Mungkin aja asupannya kurang dari kebutuhannya. Coba dicek lagi gimana asupannya. Ya, vitamin-vitamin itu semuanya sifatnya membantu, bukan menaikkan berat badan. Kalau sudah minum segala macam vitamin, tapi asupannya masih kurang dari kebutuhannya, ya pasti berat badannya nggak akan naik. Jadi pertama dicek dulu sesuai nggak dengan kebutuhannya. Boleh dihitung, kan ada aplikasi penghitung kalori kan ya sekarang ya. Dihitung, masukin anaknya misalnya pagi makan 6 sendok nasi, siang satu ekor ayam misalnya gitu berapa. Dapatnya berapa? Misalnya ternyata sehari makannya cuma 1000 kalori, padahal kebutuhannya 1300 kalori, misalnya begitu. Kan nggak akan naik dong berat badannya. Gitu ya. Jadi coba dicek lagi. Memang cukup nggak asupannya? Walaupun udah komplit, udah ada nasi, lauk, sayur, dan macam-macam. Tapi jumlahnya cukup apa enggak dengan
kebutuhannya. Apalagi untuk 5 tahun kan lagi pertumbuhannya lagi pesat-pesatnya dan apa namanya lagi lincah-lincahnya gitu. Baik dokter, ini tadi kita sudah menutup sesi yang kedua. Izin dokter, boleh kita tambahkan karena tadi sampai jam 3 kan kita ya. Ya boleh Kalau Mas. gitu kita buka lagi raise hand. Siapa yang mau bertanya? Oh sudah banyak ternyata. Oke, kita ambil dari yang paling atas. Ada Mams Indah Nurula. Ya, silahkan Mams Indah Nurula untuk Terima on kasih, cam Mas. dan on mic. Ya, mohon maaf ya tidak bisa on cam. Selamat siang, Dok. Siang. Ya, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan untuk anak saya. Yang pertama itu umurnya 7 tahun. Dia kalau dikenalkan sesuatu atau makanan baru tuh selalu ada penolakan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau dia picky eater-nya itu karena kebiasaan atau karena gangguan medis? Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, untuk anak saya yang baru berumur 8 bulan, sekarang tuh lagi di fase dia GTM kali ya sekarang tuh kayak nggak mau bubur, nggak mau nasi yang terlalu lembek. Jadi dia maunya tuh kayak yang keras-keras, Dok. Nah, bagaimana itu Usianya berapa bulan ya tadi? 8 ya? 8 bulan, iya. Giginya Betul, udah 8 banyak bulan. ya? Nah, giginya belum, Dok. Nah, itu yang saya bingung. Nah, tapi ketika saya makan nih, makan biasa, dia tuh selalu gitu. Dan sebenarnya saya suka ngasih kayak dibenyek-benyek banget gitu. Nah, dia mau gitu. Tapi bukan berbentuk bubur, Dok, masih nasi. Apakah itu aman atau bagaimana ya cara menyiasatinya? Gitu aja, Dok. Terima kasih. Oke, kalau misalnya menolak makanan itu wajar ya, apalagi makanan yang baru. Kita aja orang dewasa, misalnya mencoba satu makanan yang baru gitu kan belum tentu suka kan ya. Apalagi anak kecil yang tadinya dia cuma minum ASI, minum susu gitu ya dengan hanya satu rasa dan rasanya sama tiap hari, tiba-tiba dia harus makan sesuatu yang baru, udah wajar dong buat nolak gitu. Nggak usah takut. Caranya dikenalkan lagi sedikit-sedikit. Atau misalnya ya mau mulai mengenalkan apa? Misalnya mengenalkan ikan gitu misalnya ya. Jangan ikan full satu cuman ikan doang gitu lauknya. Coba di kombinasi dengan yang sebelumnya dia mau. Misalnya sebelumnya dia suka telur. Berarti setengah telur, setengah ikan gitu. Jadi nggak cuman rasa yang baru aja yang dia terima, tapi rasa yang dia sukai awal-awal itu dia makan juga gitu. Itu cara mensiasatinya ya. Nah, kalau misalnya nggak mau lagi ya nggak apa-apa. Coba lagi besok ya, coba lagi besok ya. Kan ada penelitian tuh, anak untuk menerima rasa baru itu bisa sampai 8 sampai 10 kali loh baru dia mau untuk rasa yang baru. Jadi jangan putus asa, hari ini nggak bisa, coba besok lagi. Atau dikombinasikan dengan makanan yang sebelumnya dia udah bisa makan. Gitu ya. Terus kalau masalah tadi picky eater umur 8 bulan itu mah biasa banget ya, bisa karena mau tumbuh gigi, bisa karena apa namanya lagi tahu mainan baru gitu misalnya tadinya cuma duduk sekarang bisa berdiri, itu pun bisa bikin dia jadi nggak mau makan gitu ya kan. Nah, atau lingkungan yang baru, pengasuh yang baru, itu semuanya bisa bikin apa namanya pengaruhnya ke makan. Jadi 8 bulan ya biasa lah ya, kalau asal masih mau semua komponen yang tadi wajib itu masih ada yang dia makan, itu nggak masalah. Misalnya, tadinya dikasih bubur mau, sekarang udah nggak mau. Tapi mau nggak dikasih roti? Kalau mau ya nggak apa-apa, kan udah ada unsur karbohidratnya. Ya, atau misalnya dia tadinya mau telur, sekarang nggak mau telur. Coba dikasih sama yang lain, misalnya ayam gitu. Ternyata mau, kan nggak apa-apa, udah ada unsur proteinnya gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya dia tadinya mau, terus akhirnya menolak gitu. Itu belum tentu picky eater gitu ya, bisa aja dengan bosan, apa pengen rasa yang baru, itu bisa kayak gitu. Terus tadi apa lagi ya Iya, pertanyaannya ya? iya, mohon maaf, Dok. Yang picky eater itu yang anak saya umur 7 tahun, Dok. Oh, Jadi 7 dia tuh, tahun. iya betul, yang Mm-mm. 7 tahun tuh dia kalau daging juga sedikit-sedikit gitu. Kalau Mm-mm. disuruh saya kenalin makanan baru selalu ada penolakan dulu. Ini apa nih gitu. Nah, Mm-mm. kita tuh bisa mengetahui itu karena kebiasaan atau karena adanya gangguan medis tuh kayak gimana ya, Dok? Maksudnya biar saya apakah harus ke dokter gitu atau bagaimana, Dok? Mm-mm. Nah, kalau picky eater jarang sih ya karena gangguan medis ya.
apalagi dia bisa makanan yang lain gitu kan. Mungkin karena tidak terbiasa aja gitu dengan makanan yang baru itu. Jadi boleh dicobain terus aja nggak masalah. Baik dok, terima kasih dok. Ya, Baik, dokter. Ini tadi saya juga melihat ada pertanyaan yang menarik, dokter nih. Dan kebetulan mamsnya juga raise hand. Pertanyaan dari Ibu Mams Tri Handayani, nanti silakan juga bisa on cam dan on mic. Dok, mau tanya pendapat tentang dokter, apakah program makan bergizi gratis yang sekarang lagi rame ya dok di Indonesia ini, dan memang di banyak pemanfaatnya, bagus untuk gizi anak. Nah, nanti juga kami persilakan kepada Mams Tri untuk bisa on cam dan on mic untuk menanyakan langsung kepada dokter. Silakan. oke. Jadi Mam sudah dapat program MBG ya, sekolah anaknya ya? Ada Silakan nggak ya Mams, Mams ya? bisa on cam dan on mic-nya juga. Mams Tri. Udah dapat ya Mam di sekolah anaknya? Kebetulan keponakan saya itu sudah dapat ya, Mm-mm. ponakan saya SD itu sudah ada program di sana. Nah, ini nih kakak saya juga kan pekerja juga ya, saya juga pekerja, cuman agak tricky gitu. Ini ya apa namanya, udah mencukupi belum ya untuk Mm-mm. gizinya? Apakah kita Oke. perlu tambahan lagi untuk bekalnya gitu? Mm-mm. Gitu sih dok, Mm-mm. gitu aja. Jadi Terus gini ya ini Mams ya. hmm, Mm-mm. Gini ya Mam, saya tuh gugus tugas MBG juga ya sebenarnya ya gitu di Polri. Jadi gini Mams, MBG itu pada prinsipnya hanya untuk memberikan 1 kali makan dalam sehari ya. Udah pasti cukup ya, nggak pasti cukup dong, kan makannya harus 3 kali sehari ditambah dengan selingan ya. Nah, karena sifatnya dia massal, udah pasti adalah perbedaan antara apa namanya sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Misalnya sekolah yang lain, kok dapatnya ayam, ikan gitu, tapi sekolah anak saya cuma telur, misalnya kayak gitu ya. Karena kan beda-beda kan ya. SPPG-nya itu iya. beda-beda, Mam, gitu. Nah, jadi Mam bisa kayak gini aja. Intinya MBG itu bagus ya. Karena memberikan untuk menjamin bahwa anak sekolah itu pada saat makan siangnya dia makannya bagus, nggak asal-asalan, nggak cuma cimol, cireng, cici-cici yang lain itu, ya kan? Jadi dia diberikan makan komplit lah, nasi, lauk, sama sayur, ya kan? Kadang-kadang ada plus susu, kadang-kadang enggak gitu. Tapi untuk 1 hari ya nggak cukup, ya. Tetap harus diberikan makan paginya di rumah yang komposisinya juga lengkap ya dengan tadi yang sudah saya jelaskan, komposisi gizi seimbang. Nanti pulang dia harus tetap diberikan lagi buah, malam-malam harus tetap diberikan lagi nasi komplit dengan lauk-lauknya. Nanti tengah malam malam-malam sebelum 1 jam 2 jam sebelum tidur misalnya mau diberikan buah lagi ya boleh. Ya, karena kan MBG hanya 1 kali. Ya, sedangkan kita kan harus tadi makan 3 kali, selingannya 2 sampai 3 kali, apalagi untuk anak kan ya, gitu. Jadi nggak akan cukup kalau 1 kali. Ya, nah untuk 1 kali makan itu mungkin yang paling sering ditanyain Mams, apalagi yang anaknya sudah dapat MBG, itu cukup nggak untuk 1 kali makan siangnya? Mams lihat lagi yang diberikan di sekolahnya apa. Misalnya gini ya, misalnya anaknya Mams itu udah SMP gitu, misalnya kelas 3, badannya tinggi, besar gitu misalnya. Terus dia merasa masih kurang nih, dengan itu masih lapar. Ya nggak apa-apa, Mams tambahkan lagi bekalnya. Misalnya ditambahkan misalnya dengan susu, atau dengan telur, atau dengan apalah yang bisa dibawa dari rumah. Apakah tahu, tempe, otak-otak gitu ya. Jadi kita jangan hanya kalau dapat MBG terus udah kita nggak ngasih lagi yang lainnya, nggak kayak gitu. Tetap boleh diberikan bekal ya, diberikan snack, diberikan buah gitu misalnya. Apalagi kalau misalnya anaknya nggak suka buah yang dikasih, kan kita bisa berikan buah yang lain gitu ya Mams ya. Pada prinsipnya sih bagus ya pada prinsipnya. Terima kasih dokter. Dokter, aku punya satu pertanyaan Ya, lagi nih. sorry Mams, ini Boleh? ada yang ngantri juga banyak Banyak Mams. ya. Oh ya, oke, Kasihan ya. Ya, Thank you ya, terima thank kasih you banyak, dokter. terima kasih Ya. banyak. Oke. Sama-sama. Next-nya ada Mams dari Hana Hardianti Ningsih. Ya, silahkan Mams untuk on cam dan on mic. Oke, halo Mams Hana. Oke, kita ke penanya berikutnya saja, langsung ke Dewinya_Hans. Mams Dewinya_Hans. Ini memang banyak sekali dokter yang antusias untuk bertanya nih. Karena memang ternyata
pemerintah juga terus ini ya, juga memiliki program yang mendukung gizi sehat Gizi ya. ya. Ya, sekarang utamanya kan memang gizi ya untuk untuk pertumbuhan anak ya, gizi anak. Itu sudah, Selamat siang, dokter. ya. Siang, Mbak. Selamat siang, dokter. Ya, siang, Mams. Anak saya umur 11 dan umur 13. Saya pengen bertanya, seberapa penting pemberian vitamin D untuk anak gitu? Pengaruhnya ke tinggi badan itu seperti apa ya? Apakah pemberian vitamin D itu cukup besar? Pemberian susu maksudnya, pemberian susu ke anak remaja. Apakah pengaruhnya cukup tinggi untuk pertumbuhan tinggi badannya mereka? Terus pemberian susu apakah bisa digantikan dengan vitamin D? Dan kalau memang bisa diberikan vitamin D, sampai usia berapa diberikan vitamin D? Harus rutin setiap hari kah? Atau vitamin D itu 3 bulan, terus di stop dulu, nanti dikasih lagi, gitu. Terus bagaimana kita bisa memenuhi gizi anak remaja, karena kan sudah mulai tidak terkontrol nih untuk makanan mereka udah jajan di luar, terus mereka juga jajan yang kekinian sama teman-temannya yang sebenarnya itu udah jauh dari kata sehat malahan gitu ya, minuman. Terus bagaimana kita bisa menyeimbangkan, sementara kalau di rumah mereka selalu bilangnya udah makan, udah kenyang, udah makan, udah kenyang. Itu bisa diganti dengan vitamin nggak? Oke. Gitu. Thank you. Ya. Bagus ya, Mams, pertanyaannya ya, ini banyak banget ditanyain ya, apalagi yang remaja-remaja ya, gitu. Jadi susu untuk pertumbuhan tinggi badan ya udah pasti dia mendukung karena kan dia salah satu sumber protein. Ya, apalagi susu itu pada penelitiannya adalah yang gampang diserap ya. Protein dia tuh high biological value protein dan mudah untuk diserap gitu. Kandungannya juga kan ada kalsium, ya ada vitamin D dan lain-lain. Jadi kalau dibilang untuk menambah tinggi badan, sudah pasti dia berpengaruh. Tapi bukan hanya susu ya, Mams. Ya, kalau hanya susu minumnya tapi makan yang nggak bener ya, terus nggak makan buah, nggak makan sayur ya sama aja. Ya, jadi dia mensupport tapi harus ingat komposisi gizi seimbangnya harus terpenuhi semuanya. Karena selain kalsium, vitamin D untuk tumbuh tinggi badan juga perlu zinc. Zinc itu didapatnya bisa dari buah dan sayur-sayuran ya. Dan banyaklah vitamin dan mineral yang membantu untuk support tinggi badan. Untuk vitamin D, memang sekarang untuk anak sudah ada rekomendasinya ya untuk diberikan suplementasi vitamin D karena pada penelitiannya ternyata orang Indonesia lebih dari 75% itu defisiensi vitamin D. Kalau Mams mau langsung kasih suplementasi vitamin D, apalagi anaknya makannya kurang bagus, susu nggak mau, telur nggak mau, berjemur juga nggak pernah, boleh dikasih. Besarnya berapa tergantung usia. Tadi saya udah berikan kan AKG-nya berapa. Rata-rata anak-anak 600 sampai 800 IU per hari. Rata-rata. Tapi kalau misalnya Mams mau cek kadar vitamin D anaknya ke lab, ya lebih bagus lagi. Kalau ternyata kurang dari 30 kadar darahnya, berarti Mams boleh tambahkan dosisnya menjadi 1000 sampai 2000 IU. Itu kalau saya. Setiap dokter beda-beda. Tapi kalau saya 1000 sampai 2000 IU, kalau anaknya kurang dari 30 itu saya berani berikan sampai 2000 IU. Anak saya aja umur 13 tahun saya berikan 5000 IU pada saat dulu ya pas lagi Covid ya. Terus udah gitu, apa yang tadi pertanyaan satu lagi saya lupa ya, vitamin D. Oh, suplementasi ya. Apakah perlu suplementasi? Karena makanannya actually stationed at the Black West. boleh di-mute dulu. Ya. Ya, tolong. Sorry, suaranya bocor tuh. Iya, boleh di-mute dulu. Mas Ari, tolong. Oke. Nah, kalau misalnya jajannya sembarangan, iya benar ya, anak saya juga SMP ya, jajannya sekarang suka sembarangan. Tapi kita bisa edukasi Mams dari rumah, jajanan apa yang boleh mereka konsumsi, apa yang enggak. Ya, yang paling sering pasti minuman manis kan ya, karena itu yang paling banyak dijual. Mams bilang, kamu coba cek dulu itu kadar gulanya berapa, tunjukin deh itu gambar-gambar tadi yang saya berikan itu kadar gulanya berapa kalau mereka memang males. Tapi sudah mulai harus ditumbuhkan keingintahuan mereka terhadap apa yang mereka konsumsi. Kalau anak saya sih mereka udah tahu cara cek gula
di dalam minuman yang mereka beli itu bagaimana. Dan mereka udah tahu kalau sudah lebih dari 20 gram mereka nggak akan minum ya, karena mereka udah tahu itu tinggi dan nggak boleh. Nah, jadi boleh tuh anak-anak kan 13 tahun udah gede ya, udah belajar biologi, sains, ya kan di sekolah kan udah tahu penyakit, diabetes dan lain-lain. Nah, itu boleh diinfokan ke mereka. Awas diabetes, nanti sakit ginjal, sakit gini nggak apa-apa. Ya kan emang harus kita yang ngasih tahu, siapa lagi. Belum tentu kan teman-temannya tahu. Ya, siapa tahu dari anaknya nanti baru nular ke teman-temannya untuk ngasih tahu, jangan beli minuman itu, misalnya tinggi gula, misalnya gitu. Ya, Mams. Jadi jajannya kita nggak bisa nggak bisa ini kan ya, karena kan namanya anak remaja tuh peer group ya, jadi sama teman-temannya gitu, kalau nggak beli kan gengsi, tapi bisa kita edukasi, kamu harus beli yang begini, misalnya ke swalayan belinya yang begini-begini, jangan yang begini-begini, itu udah bisa tuh kalau anak 13 sampai 15 tahun mah udah bisa. Nah, perlu nggak untuk diberikan suplementasi? Tergantung dari makannya gimana. Kalau menurut Mams dia udah cukup asupannya sesuai tadi yang gizi seimbang, tidak ada tanda-tanda dia kekurangan suatu zat gizi, tingginya bagus, berat badannya bagus, di sekolah kognitifnya bagus, saya rasa sih nggak perlu ya ditambahin suplementasi kecuali lagi sakit. Gitu aja, Mams. Clear banget dokter, thank you ya. Iya, sama-sama. Dokter, izin satu lagi boleh dokter? Ini Boleh. kayaknya masih banyak yang mau nanya, tapi kita batasi satu lagi ya. Ya. Terakhir silahkan secara singkat kepada Mams Nurul Umayah. Silahkan untuk dapat on cam dan on mic. Iya, selamat sore dokter. Selamat sore, Mams. Ya, mungkin tadi yang di chat saya udah dijawab pertanyaan terkait suplementasi apakah wajib atau tidak kayak D3 dan prebiotik. Cuman saya mau tanya, ini baru terjadi di anak kedua saya. Jadi 2 bulan terakhir ini anak kedua saya berat badannya stuck, dok. Sebenarnya nggak stuck. Usia berapa, Mams? Usia 21 bulan. Mm-mm. Sebenarnya nggak stuck, dok. Cuma karena dia ketularan abangnya yang batuk pilek, yang tadinya tiap bulan naik 500 sampai 600 gram, ketika sakit jadi turun tuh, dok, bisa sampai 700 gram. Kayak gitu, dok. Dan berulang setelah 2 bulan terakhir ini berat badannya tetap stuck di situ, di awal 2 bulan sebelumnya. Padahal sebenarnya naik gitu, dok. Nah, Oke. Kalau gitu, kalau misalnya stuck itu ya, Mams ya, yang dikatakan stuck ya atau weight faltering itu, misalnya dia tanpa ada sakit ya, Mams ya. Jadi nggak ada sakit tapi nggak naik-naik berat badannya. Kalau misalnya dia karena sakit turun berat badannya, ya namanya juga sakit ya, pasti turun berat badannya. Nanti Mams kejar lagi setelah dia sehat. Dan pada saat dia lagi ngejar berat badannya itu supaya naik ya, supaya nggak stuck ya, Mams kurangin yang namanya pergi-pergi keluar, apalagi kalau cuaca lagi jelek, supaya dia tidak berulang sakit. Ya, karena kalau anak-anak mah sakit pasti turun berat badannya ya. Batuk pilek aja turun deh 0,5 kilo tuh, bener nggak? Orang dewasa juga gitu kan, lagi sakit juga turun kan berat badan, nggak mau makan. Nah, jadi dia lagi masa naikin berat badan, Mams jangan sering-sering pergi keluar dulu. Kalau misalnya kakak-kakaknya lagi sakit, dipisahkan dulu. Nah, kalau misalnya lagi sakit, boleh dikasihkan tadi tambahan suplemen ya, supaya dia cepat sembuh dan selera makannya kembali. Oke. Kalau ada batasan kasih telur per harinya, ada batasannya nggak sih, dok? Saya suka kasih 3-4 butir. Nggak masalah sih, Mam, kalau dia nggak alergi atau misalnya setelah makan telur banyak dia nggak timbul misalnya bisul-bisul apa gitu, nggak masalah. Boleh kok. Oke, berarti aman ya, dok, kalau misalkan 2 bulan terakhir ini berat badannya kayak semula gitu, karena kan sakit, karena ketularan sakit aja sih, dok. Ya, tapi sebenarnya kan turun, habis itu naik kan. Ya, betul. Akhirnya jadi berat badannya seperti semula gitu kan ya. Ya, nanti bulan depannya dinaikin lagi ya, Mams ya. Kasih makanan-makanan yang tinggi kalori, yang berminyak, berlemak gitu ya, boleh ya. Gitu. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Shena. Terima kasih Mams yang sudah bergabung bersama pada acara sore hari ini. Jadi kalau boleh saya kasih conclusion sedikit, dokter, tadi banyak sekali pertanyaan tentang vitamin, tentang gizi cerdas, gizi sehat gitu. Kemudian juga
susu. Jadi pokoknya asupan-asupan untuk anak-anak mereka. Jadi memang pemerintah Indonesia itu sudah membuat program makan bergizi gratis. Setidaknya itu dapat membantu orang tua, khususnya ibu-ibu, untuk memastikan bahwa gizi yang diterima oleh anak-anaknya di sekolah itu sudah tercukupi. Namun disinilah peran penting seorang moms atau seorang ibu yang harus terus memastikan anak-anaknya dapat tumbuh kuat, sehat, dan siap belajar dengan perut kenyang dan nutrisi yang cukup. Karena kunci utama itu tetap berada di rumah. Terima kasih banyak Dokter Shena sudah memberikan sesi materi dan diskusi yang sangat diantusiaskan oleh para moms yang hadir di sini. Ya, sama-sama Mas. Mohon maaf Ya. ya kalau banyak pertanyaan yang nggak terjawab ya, soalnya pertanyaan banyak banget ya. Ya, memang ternyata memang acara pada siang hari ini tuh moms itu pada antusias dokter. Oke. Baik, yang tadi sudah menanyakan dan sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dan tadi sudah saya jawab, saya sudah bacakan pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan nomornya kepada admin atau kepada Kak Lia untuk nanti akan dipilih untuk mendapatkan giveaway dari panitia. Baik dokter, untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita semua untuk bisa on cam. Kita akan bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Oke, sambil kita tunggu. Moms yang lain juga untuk bisa on cam jika memungkinkan. Wah, ini dia kita bisa melihat para surganya anak-anak ini di seluruh Indonesia. Oke, panitia sudah siap ya? Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, kamera ready, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Baiklah, oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadiran Moms pada siang hari ini yang telah berpartisipasi aktif dan aktif sekali bertanya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di keluarga masing-masing. Mari terus jadi agen perubahan menuju generasi sehat Indonesia Emas 2045. Saya Muhammad Zika Afriantono undur diri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Terima kasih.